Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua. Selamat datang di Zoom meeting Sekolah Bisnis Indonesia, program Beasiswa Sandiaga Uno. Malam hari ini, hari Rabu 21 Februari 2024. Alhamdulillah malam hari ini Bapak Ibu semua bisa hadir dan semoga malam hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih banyak yang sudah hadir dan yang sudah mengisi kolom chat absensi ya. Nanti juga akan di-share link absensi. Nanti silahkan bisa mengisi absensi di link yang sudah mengisi di chat dari Kalimantan Timur. Terima kasih ada Bapak atau Ibu Humaini ya dari Bontang. Terima kasih banyak dari Sumbar juga sudah hadir. Ada Ibu Aulia, kemudian ada Ibu Siti Rohmah dari Sukabumi, dari Sragen, kemudian dari Tasik, Kuningan, kemudian Madiun, Pontianak. Wow, ini hampir semua pulau ada ya. Sumatera sudah ada, Makassar juga ada, kemudian Kalimantan ada, Bandung udah pasti ada insya Allah ya. Kemudian dari mana lagi Kalimantan Barat. Nah, itu apa ada link Google Form absensi kehadiran kelas beasiswa. Caranya Bapak Ibu silahkan itu diklik ya. Nanti tinggal isi nama, nggak banyak kok isiannya, hanya nama, kemudian tanggal kalau nggak salah ya, tanggal kelas, dan tinggal klik kirim. Dah nanti itu otomatis terekam bahwa Bapak Ibu hadir malam hari ini ya. Kalau absen di chat ini tidak akan bisa terekam karena nanti setelah Zoom berakhir itu kan otomatis chatnya hilang. Jadi Bapak Ibu silahkan mengisi absensi kehadiran kelas beasiswa di link Google Form nanti untuk apa data bahwa Bapak Ibu hadir di kelas malam hari ini dan tentunya harapannya di malam-malam nanti jadwal pertemuan berikutnya. Baik, Bapak Ibu yang mungkin belum kenal, perkenalkan saya Ati dari Sekolah Bisnis Indonesia dan Zoom meeting malam hari ini adalah eh, persembahan dari Sekolah Bisnis Indonesia, di mana Sekolah Bisnis Indonesia terus berkomitmen untuk mengedukasi, memberikan edukasi dan menjadi sebuah lembaga non formal yang memberikan keilmuan-keilmuan bagi siapapun dan dengan profesi apapun, terutama tentunya bagi para pelaku bisnis dan para pelaku usaha. Dan ketika kita ingin sukses dalam bidang apapun, salah satunya adalah kuncinya kita harus terus belajar. Dan Bapak Ibu, luar biasa semangatnya malam hari ini. Tema malam hari ini materinya adalah tentang leadership ya. Jadi malam hari ini kita akan belajar dari founder Sekolah Bisnis Indonesia dan beliau juga seorang bisnis coach ya yang sudah banyak sekali membantu para pelaku usaha. Bapak Ibu, silahkan simak dari awal sampai akhir mencatat. Belajar sambil mencatat itu otomatis nanti akan lebih mudah kita memahaminya dan kita bisa membaca kembali. Baik, kita mulai dulu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Sudah 100 orang yang hadir dan langsung saja kita belajar dari narasumber kita malam hari ini, Coach Ahmad, Coach. Baik, terima kasih Bu Ati. Apakah suara saya jelas? Boleh Jelas, Coach. dijelas ya, karena Ya. di Bandung saat ini hujan sangat deras dan di Ekek ada angin puting beliung dan Masya Allah ya, pabrik-pabrik di sana banyak sekali yang hancur. Mudah-mudahan tidak ada korban jiwa, tapi yang jelas eh, ya angin angin puting beliung ya itu luar biasa meluluh lantakan wilayah Ranca Ekek.
Kita berdoa agar saudara-saudara kita yang ada di Ranca Ekek eh, mudah-mudahan apa bisa dalam kondisi yang eh, kuat untuk menerima ujian yang saat ini sedang berlangsung. Kita kirimkan Al-Fatihah buat mereka ya. Fi barakatil umul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, malam hari ini adalah malam perdana dari 17 bulan, di mana sebetulnya bukan hanya Bapak Ibu yang akan belajar, karena saya pun ya itu tentu juga akan sama-sama menikmati sebuah perjalanan panjang yang insya Allah ya akan menyenangkan, bermanfaat, dan membuat kita bertumbuh. Dan harapannya tentu sahabat-sahabat semua ketika mengikuti kelas demi kelas, ada keilmuan yang kemudian bisa dipahami dengan baik dan langsung diimplementasikan. Kalau ada yang bertanya, saran saya Bapak Ibu memiliki buku ini karena inilah yang akan menjadi panduan ya. Akan menjadi panduan untuk Bapak Ibu belajar selama 17 bulan. Tetapi banyak hal yang nanti karena kita akan hadirkan contoh di materi tentang leadership. Ini kan kita akan bahas 4 kali pertemuan ya. Jadi program 17 bulan belajar itu setiap hari Rabu malam. Mohon doa, mudah-mudahan terkait dengan leadership, ini kita mau undang Pak Ridwan Kamil. Kalau kemarin saya belum bisa terhubung dengan siapapun, tetapi Alhamdulillah ya kemarin sudah bisa menghubungi istri beliau, Ibu Atalia, yang juga Insya Allah ya luar biasa ketika mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif, kebetulan satu dapil dengan saya, suaranya tertinggi. Di saat yang lain paling tinggi 20.000, 30.000. Buat Alia sudah melejit di angka 83.000. Jadi jauh di atas yang lain, sama seperti Komeng, yang ya Komeng ini kan fenomenal ya, fenomenal di mana keterpilihannya jauh dibandingkan yang lain. Nah, sebetulnya banyak hal nanti kita bisa belajar ya dari situasi demokrasi yang sedang berlangsung. Jadi kalau kita bicara tentang kepemimpinan, maka menarik. Mohon doanya bahwa kita akan hadirkan, kami akan coba hadirkan nanti selain Pak Ridwan Kamil yang juga beliau punya pengalaman ya memimpin di sebagai ya tentu di perusahaan beliau, beliau juga sebagai leader, kemudian sebagai wali kota, sebagai gubernur, dan saat ini saya lihat membangun beberapa usaha yang Masya Allah ya. Beberapa hari yang lalu saya berkunjung ke salah satu kafe yang baru dibangun, itu memang fenomenal ya. Bayangkan kafe di pagi hari rame gitu ya. Kalau kafe itu kan biasanya ya sore menjelang malam malam gitu ya paling paling ramai. Ini di jam pagi kafe ramai. Satu hal yang tentu kita perlu belajar banyak ya. Tetapi ada guidance-nya. Nah, materinya itu semua akan ada di sini. Makanya saya sarankan sahabat punya, apalagi kalau nanti itu agak kompleks ya. Di bab 2 itu nanti kita akan belajar di bulan kedua belajar tentang apa? Tentang akunting Bapak Ibu semua ya, tentang laporan keuangan perusahaan. Itu menurut saya kalau Bapak Ibu nggak punya bukunya agak repot gitu ya, agak repot untuk mengikuti. Saya ada slide tapi nggak mungkin saya berikan karena ini kaitannya dengan ya. Jadi eh, saya pikir kelas ini sudah 17 bulan, Bapak Ibu bisa nikmati gratis. Kalau buku rujukan menurut saya lebih baik Bapak Ibu beli. Coach, belinya di mana? Bisa hubungi Bu Ati ya. Jadi kalau mau Bapak Ibu belajarnya lebih serius, kemudian betul-betul memahami, dan malam hari ini kita akan mengawali pengantar ya terkait dengan materi leadership, dan kita akan hadirkan nanti 3 orang narasumber lain. Jadi selain saya, nanti akan ada, mohon doa tadi Pak Ridwan Kamil, dan 2 lagi, ini akan ada praktisi bisnis. Mohon doanya,
Satu nanti yang mungkin punya puluhan atau ratusan karyawan, dan satu lagi yang punya puluhan ribu atau bahkan mungkin ratusan ribu karyawan. Kira-kira menarik nggak kalau kita belajar dari pebisnis yang memiliki karyawan cuma ratusan, ini puluhan ribu atau mungkin bahkan ratusan ribu. Coba boleh di-chat dulu, kira-kira menarik nggak belajar dari orang yang memang berhasil dalam konteks kalau kita bicara perusahaan, memimpin sebuah organisasi dengan anggota organisasi yang sedemikian banyak, ya kan? Nah ini menarik, pasti setiap orang punya gaya kepemimpinan yang berbeda. Tetapi yang menarik, sama ya membaca buku ini, nanti Bapak Ibu bisa dengan membaca buku ini gitu ya, kita malam hari ini akan belajar 8 poin penting. Ya, 8 penting itu apa saja? Nah, nanti saya tampilkan dan mudah untuk kita juga sih. Karena pada buku ini nggak tidak mudah memilih ini kalau jam terbang Bapak Ibu di dunia bisnis, di organisasi, atau di aspek kepemimpinan, jam terbangnya masih belum tinggi gitu ya. Dan banyak hal nanti dimensi-dimensi yang sesungguhnya juga sama ya, kita sama-sama belajar, kita sama-sama terus harus bertumbuh dalam aspek leadership. Karena apakah kepemimpinan dalam sebuah perusahaan misalnya sama nggak sih dengan kepemimpinan dalam kita bicara tentang kepemimpinan di apa negara inilah katakanlah seperti itu ya. Baru saja kita menyimak gitu ya perjalanan pemilu yang kalau saya sih berharap bisa semua pihak ya bisa segera memunculkan sisi kenegarawanan ya karena pada ujungnya sahabat-sahabat semua akan sangat sulit untuk kemudian kalau bermimpi ini akan terjadi pemilu ulang ya ada kecurangan sana sini kemudian diperlukan sebuah pemilunya diulang katakanlah seperti itu. Ini satu hal yang menurut saya dibutuhkan jiwa besar, dibutuhkan kenegarawanan, pasti tidak mudah untuk menerima, apalagi menerima tanda kutip ya, sebuah kekalahan misalnya, karena kekalahan itu pasti menyakitkan, ya. Kekalahan itu pasti menyakitkan, tapi kalaulah semua para pemimpin memikirkan yang terbaik buat bangsa ini, ya kita sebagai penonton juga ya, kita lihat perjalanan bagaimana pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia ini bisa nggak akhirnya semua pihak lebih mengedepankan kepentingan bangsa dibandingkan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Ya, saya berharap tidak ada debat ya hal-hal yang perlu diperdebatkan karena kalau nanti saya membahas hal tersebut di kelas ini pasti akan ada pendukung 01, 02, 03 gitu ya. Tapi satu hal yang saya yakin kita semua sepakat, kita ingin yang terbaik buat bangsa Indonesia. Tetapi masing-masing dari kita pasti punya juga sudut pandang yang berbeda-beda. Makanya saya mau melokalisir kalau kita bicara kepemimpinan nasional nanti akan debatable, tapi kalau bicara tentang kepemimpinan di bisnis Bapak Ibu semua, saya bersyukur ya, saya bersyukur ketika saya lulus, saya langsung terjun ke dunia bisnis gitu ya. Di pengalaman organisasi di kampus ternyata sedikit banyak ya mengasah kemampuan leadership saya untuk kemudian mengawali sebuah bisnis di mana saya harus memimpin juga beberapa ya cukup banyak karyawan ya. Ditambah lagi ketika situasi yang kemudian waktu itu kurang menguntungkan ya di mana saya harus menutup perusahaan saya dan memulai karir saya sebagai seorang karyawan, saya punya pengalaman juga gitu ya bagaimana saya dipimpin gitu ya saya menjadi anak buah lah katakanlah seperti itu, kemudian saya juga akhirnya eh, punya anak buah juga gitu ya, punya di perusahaan, baik di perusahaan PMDN, BUMN dan multinational company dengan kultur yang berbeda-beda di setiap perusahaannya. Kemudian bagaimana pengalaman saya di berbagai bisnis yang saya tekunin dan lain sebagainya. Maka menarik ketika mempelajari leadership dari buku yang ada ya ini ya, ini ya, ini buku-buku acuan kita. Jadi saya berharap Bapak Ibu
bisa memiliki buku ini agar selama 17 bulan ya kita serius, kita mau belajar. Dan kalau nanti kita bertemu dengan tiga narasumber lainnya ya untuk materi leadership, Bapak Ibu sudah siap. Ya, contoh misalnya di buku ini kita akan membahas malam hari ini ada 8 hal yang terkait dengan leadership ya. Pertama, ya hal-hal yang fundamental di dalam leadership, kemudian ada yang menarik lagi ya, bagaimana kita bisa membangun brand ya, brand leadership kita. Jadi brand itu bukan cuma produk Bapak Ibu semua. Brand sebagai leadership. Di wilayah ini saya juga sebetulnya nggak bisa untuk tidak tidak mengambil contoh kepemimpinan di negara ini ya, tapi bukan untuk diperdebatkan sekali lagi karena ini situasinya masih sangat apa ya sensitif Bapak Ibu semua ya. Tetapi ayo mari sama-sama open your mind, open your heart gitu ya. Kita belajar dari sesuatu yang sifatnya memang saintifik ya. Dimana contoh kalau kita melihat Pak Jokowi misalnya ya, Pak Jokowi, nah ini adalah salah satu contoh di mana brand kepemimpinannya itu memang dari apa yang saya ketahui ya, yang saya pelajari, saya coba tahu dari orang-orang dekat gitu ya, ya ternyata memang brand kepemimpinannya ini dibentuk. Dan kalau saya misalnya melihat kita berbandingkan antara tiga yang ikut kontestasi, ada Pak Anies Baswedan, yang ini pasti kalau saya bilang nanti kita bahas tentang brand leadership dari seorang Anies Baswedan ya Pak Anies Baswedan itu Bapak Ibu pasti bisa bisa mendefinisikan seperti apa beliau. Kemudian kalau kita bicara misalnya Pak Prabowo, brand leadership-nya. Nah, di konteks Pak Prabowo misalnya bukan satu kepemimpinan yang kalau saya coba cermati ya, tapi banyak orang yang kemudian akhirnya sepakat mungkin bahwa kalau bicara tentang Pak Prabowo, ada bicara tentang ini kita bicara hal yang positif ya. Jadi sekali lagi hindari di Sekolah Bis Indonesia kita bicara hal-hal yang negatif, kita sepakat untuk bicara hal-hal yang positif. Setuju? Kalau setuju, ketik sepakat. Silakan, Bapak Ibu. Kalau setuju, ketik sepakat. Kita akan bicara semuanya hal-hal yang positif. Sehingga nggak ada tendensi enak nggak enak, suka nggak suka gitu ya. Karena kita akan bedah dari aspek positif. Sehingga kita mendapatkan sesuatu karena kita membuka diri. Gitu ya, kita membuka diri. Oke, jadi contoh misalnya nggak bisa Ibu ya kalau kita bicara leadership. Iya, pasti nih, selain kepemimpinan di perusahaan, di mana nanti kita akan banyak menyimak juga ya dari tiga narasumber, mohon doa supaya kami dimudahkan juga ya menghadirkan Pak Ridwan Kamil, kemudian yang punya perusahaan dengan karyawan puluhan sampai ratusan, kemudian yang puluhan ribu sampai ratusan ribu orang ya. Karena pasti pengalaman leadershipnya berbeda Bapak Ibu ya, kapasitas kepemimpinannya dan lain sebagainya, dan itu kita akan belajar sehingga waduh, ini memang kelas yang mahal, premium, dan bersyukur Bapak Ibu bisa mengikutinya secara gratis. Hanya saran saya, ya saya bersyukur malam hari ini ada 129 orang, saya nggak bisa sapa satu persatu, tapi ketika nanti Bapak Ibu mendapatkan manfaat positif dari kelas malam hari ini, maka ajak teman, kerabat, saudara untuk sama-sama belajar juga. Karena keilmuan Bapak Ibu semua yang akan dipelajari di Sekolah Bisnis Indonesia, mobil khusus di kelas beasiswa ini, bagi mereka yang saat ini bekerja sebagai karyawan, ini perlu banget Bapak Ibu. Betul Bang ya. Nanti kalau Bapak Ibu belajar ya, lihat bukunya, pelajari, nanti apalagi ketika nanti narasumber-narasumber hadir dan memberikan pengalaman mereka, sudut pandang mereka, ini akan betul-betul memberikan pengayaan ya pada siapapun yang sedang bekerja sehingga karirnya sangat dimungkinkan untuk cemerlang. Jadi jangan belajar sendiri gitu ya. Ajak teman, saudara, kerabat ya untuk betul-betul memanfaatkan semaksimal mungkin. Yang punya putra-putri sedang duduk di bangku kuliah, ajak setiap hari Rabu malam untuk belajar bersama gitu ya supaya mereka juga mengalami satu percepatan. Bayangkan S1 belum lulus tapi sudah belajar keilmuan MBA kan, Master of Business Administration. Jadi silahkan ini dimanfaatkan baik. Nah, kita mulai ya. Jadi ada 8 hal yang malam hari ini saya akan coba bahas ya. Yang pertama tentu hal-hal yang kaitannya dengan fundamental kepemimpinan. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa membangun brand leadership yang berhasil. Yang ketiga,
Seorang pemimpin itu harus menjadi seorang komunikator yang handal, Bapak Ibu semua. Maka ini menarik di buku ini, ya karena digambarkan secara visual, menurut saya yang membuat buku ini sangat cerdas gitu ya. Dia bisa membuat keilmuan yang ruwet dibuat menjadi ilustrasi-ilustrasi gambar yang sangat menarik dan menjadi mudah dipahami. Jadi kita akan belajar bagaimana seorang pemimpin juga harus punya kemampuan komunikasi yang baik, bagaimana yang bersangkutan dalam 7 detik awal bisa mampu aura kepemimpinannya bisa keluar gitu ya. Orang bisa apa ya merasakan ini pemimpin yang karismatik, kita nggak berani bercadai gitu ya, kita nggak berani ya kurang ajar misalnya tanda kutip dan lain sebagainya, dan itu ada ilmunya, sekali lagi itu ada ilmunya ya. Uh, kita juga akan belajar sahabat-sahabat semua, bapak ibu semua, bagaimana membuat orang di perusahaan yang kita miliki atau perusahaan di tempat kerja di mana bapak ibu sebagai pemimpinnya itu bisa engage ya, bisa terlibat. Jadi keterlibatan mereka dengan hati, bukan keterlibatan karena sebuah keterpaksaan. Bagaimana Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin mampu membuat mereka akhirnya betul-betul mengeluarkan potensi terbaiknya dan mereka happy di dunia kerja gitu ya. Kalau mereka yang sebetulnya bekerja di sebuah perusahaan waktunya habis gitu ya, bayangkan 8 jam di tempat kerja dan itu tidak menyenangkan, ini kan menjadi tidak produktif gitu ya, tidak produktif. Malam hari ini kita juga akan belajar bagaimana Bapak Ibu bisa memahami bagaimana menyeimbangkan agar orang akhirnya bisa bertahan di sebuah perusahaan ya. Jadi membangun keseimbangan antara kompetensi yang dimiliki oleh karyawan kita, oleh tim kita ya. Kita tahu kompetensi mereka, kita bisa tempatkan mereka di posisi yang tepat gitu ya. Bagaimana kita juga mampu menggali passion dari anggota tim kita, bagaimana kita juga bisa menyediakan berbagai macam opportunity atau berbagai macam peluang untuk mereka bertumbuh. Karena itulah yang akan membuat mereka berada tanda kutip di comfort zone-nya sehingga menjadi karyawan yang loyal ya, karyawan yang tapi bukan cuma sekedar loyal bertahan, tapi kita harapkan mereka juga produktif gitu ya, bisa memberikan yang terbaik buat perusahaan. Dan kita akan belajar ya, bagaimana membangun sebuah lingkungan kerja yang kondusif sehingga siapapun yang bekerja dengan kita gitu ya, mereka merasa nyaman, mereka merasa akhirnya kerjanya juga apa ya, ya menyenangkan lah ya, menyenangkan dan itu semua bisa digambarkan di buku ini. Saya begitu baca buku ini juga, wah gila ini keren ini ya. Dan nggak wajar kalau misalnya 17 bulan itu diawali dengan belajar dulu tentang leadership. Karena di balik bisnis yang besar pasti ada pemimpin hebat di belakang bisnis tersebut gitu ya. Kita juga akan belajar Bapak Ibu semua bagaimana seorang pemimpin harus mampu menyeimbangkan bukan bukan mengatur waktu ya, tetapi sudah main di wilayah yang lain, di level yang lebih tinggi. Bicaranya tentang energi. Oke, kalau orang bekerja katakanlah 8 jam, 10 jam, 12 jam, tapi dalam kondisi energi yang rendah, Bapak Ibu semua, akhirnya produktivitas pun minim. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa mempertahankan level energi? Nah, ini kan agak tidak mudah ya memahami. Jadi saya harus sampaikan ya kalau Bapak Ibu agak bingung, nggak ada persoalan, tidak perlu kemudian, waduh, baru ikut kelas pertama langsung nyerah gitu ya. Apalagi slide-nya semua bahasa Inggris. Nah, kabar baiknya kalau di sininya bahasa Indonesia ya. Jadi kalau Bapak Ibu beli bukunya ya bukunya bahasa Indonesia, tapi slide yang saya tampilkan slide-nya bahasa Inggris ya. Jadi waduh, coach bahasa Inggris Pak. Nanti kalau Bapak Ibu punya bukunya kan tinggal cari terjemahannya ya. Jadi kita akan juga belajar tentang 4C dalam kinerja tim. Oke, ada 8 hal yang kita akan mulai dari hal-hal yang fundamental terlebih dahulu. Jadi sahabat-sahabat leader bukan bicara hanya sekedar manajerial. Oke, bedakan antara manajer dan leader, Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita bicara tentang kepemimpinan, ya, ini adalah lebih dari sekedar manajerial, lebih sekedar dari manajemen. Seorang pemimpin itu pasti akan menginspirasi perubahan dan meningkatkan hasil melalui siapa Anda, ya kalau Anda ini adalah Bapak Ibu sebagai pemimpinnya, dan bagaimana Anda dapat memotivasi. That's leadership, not only managerial, ya, bukan cuma bicara manajemen. Jadi
Bapak Ibu mungkin bisa jadi seorang manajer yang baik, tapi belum tentu menjadi seorang leader yang baik. Coach, bedanya di mana? Nah, oke, nanti berdasarkan perjalanan waktu Bapak Ibu bisa membedakan, ya. Jadi terbaik ya sesungguhnya kalau kita business owner, ya kita harus jadi leader, bukan cuma ngurusin manajemen gitu ya. Nah, ada kalau bicara wilayah fundamental, ya ada beberapa hal yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin. Pertama, yang kaitannya dengan strategi. Ya, strategi ini Bapak Ibu semua, ya, jadi ada strategi, eksekusi, kemudian ya, strategi, execution, talent management atau manajemen bakat, talent development atau pengembangan bakat dan keahlian personal. Jadi kebayang nggak, seorang pemimpin tuh memang wawasannya harus luas, cakawalannya harus luas. Bahkan dia sudah harus mampu memetakan. Kalau seorang pemimpin nggak tahu peta potensi yang dimiliki oleh anggota timnya, wah ini bisa jadi punya potensi yang luar biasa anggota timnya, tapi perusahaannya nggak berkembang karena kita nggak tahu gitu ya potensi yang dimiliki oleh anggota tim kita satu persatunya. Dan bisa jadi karena kita tidak mengetahui potensinya, kita keliru. Misalnya, menempatkan seorang yang punya bakat, ya, yang punya potensi sesungguhnya di bidang administrasi, kemudian didorong untuk di marketing misalnya, atau di sales. Keliru besar. Ini ada orang yang kemudian potensial kalau ditempatkan di bidang sales, malah ditempatkan di administrasi. Berantakan administrasinya. Oke, ada orang yang sebetulnya nggak, ya memang kemampuan leadershipnya dia bukan seorang leader. Oke, ditempatkan di posisi sebagai GM misalnya, ya repot ya. Dia bisa jadi Superman gitu ya, semua dikerjakan. Padahal seorang GM yang nanti kita akan belajar lebih jauh ya di ada itu, iya, bukan kemudian segala sesuatu dikerjakan sendiri gitu ya. Justru dia hanya mengorganize gitu ya. Ya dialah yang harus mengorkestrasi, mengorganize, bukan dia yang mengerjakan hal yang bisa didelegasikan kepada anggota timnya. Oke, jadi bicara tentang hal-hal yang fundamental itu, pertama kaitannya dengan strategi, kedua kaitannya dengan eksekusi, tiga talent management, empat talent development, dan personal profisiensi atau keahlian personal. Ya, nah, bicara tentang strategi, ini bicara tentang bagaimana seorang pemimpin itu mampu menciptakan visi masa depan. So, strong leader, ya, pemimpin yang kuat, pemimpin yang besar, dia punya visi ke depan. Ketika pemimpin ini memimpin sebuah perusahaan, dia bisa lihat bahwa perusahaannya ini akan dibawa kemana. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Bahkan dia sudah meletakkan fondasi-fondasi yang kuat agar perusahaannya ini bisa bertahan sampai 100 tahun ke depan. Di mana ya pendirinya bisa jadi sudah tidak ada gitu ya foundersnya. Tetapi perusahaan ini bisa tetap eksis. Kemampuan inilah yang tidak dimiliki oleh semua orang, Bapak Ibu. Dan di dunia bakat, bicara tentang visi, ya itu adalah bakat yang perlu dimiliki seorang pemimpin, termasuk pemimpin di bidang bisnis. Oke, kalau kita bicara yang kedua, eksekusi. Nah, ini kaitannya seorang pemimpin harus mampu membentuk sistem organisasi untuk mendapatkan hasil yang berlandaskan strategi yang tadi, ya. Sistem membangun organisasi yang efektif agar visi yang kemudian bisa sudah dibayangkan, bahkan sudah diterjemahkan, ditulis misalnya, itu bisa terwujud melalui sebuah sistem organisasi yang baik. Nah, berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah di talent management. Bagaimana seorang pemimpin mampu memotivasi, menyemangati, maka nggak bisa enggak Bapak Ibu. Kalau kita mau berbisnis, memang kita harus totalitas, di mana kita harus terjun di dalamnya. Banyak usaha yang kemudian ya kalau sekedar sekedar sampingan-sampingan, akhirnya nggak jadi apa-apa Bapak Ibu. Karena kita nggak terlibat di dalamnya secara total gitu ya, secara totalitas di mana ya kita harus mampu memotivasi anggota tim kita, menyemangati, menjalin komunikasi yang baik dengan anggota tim atau karyawan, ya. Belum lagi kalau kita bicara tentang talent development, ya, di mana kita harus mampu mengasah dan menyiapkan karyawan kita untuk menjadi pemimpin masa depan.
Kita harus tahu potensi-potensinya. Ah, saya mau tanya, apakah Bapak Ibu sudah pernah mengisi temu bakat? Pertanyaannya saya ganti, ya, karena ini banyak yang baru, pastilah sudah barang tentu banyak yang belum pernah ikut, ya. Jadi saran saya, karena kami mau mengisi kelas, apa bukan mau mengisi ya, Sekolah Bisnis Indonesia menghadirkan sekolah ini tuh bukan untuk sekedar, oh ya pernah dijanjikan, kemudian ya sudahlah asal jalan aja, enggak. Kami berharap Bapak Ibu yang mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir bisa menjadi, baik Bapak Ibu punya bisnis sendiri atau Bapak Ibu ketika Bapak Ibu bekerja, nggak ada salahnya Bapak Ibu dengan bekerja, tapi dengan keilmuan yang dimiliki Bapak Ibu bisa sampai top management, ya. Amin ya. Jadi eh, kami akan memberikan hal yang tentu terbaik, ya. Salah satunya silahkan Bapak Ibu, mungkin Bu Ati bisa dibantu atau Pak Arya, temubakat.com, temubakat.com. Sebagai pemimpin bisnis, Bapak Ibu harus mulai belajar tentang bakat. Bapak Ibu harus mulai tahu juga tentang potensi diri yang Bapak Ibu miliki, kekuatan Bapak Ibu, kelemahan Bapak Ibu. Ya, ketika kita tahu ilmunya, maka kita bisa memetakan nanti, ya. Kita bisa mengetes anggota tim kita dan kita tahu kekuatan dia di mana, kelemahan dia di mana. Jangan Bapak Ibu sibuk mengasah kelemahan potensi yang lemah dari anggota tim kita. Sibuklah mengasah potensi kekuatannya, ya, supaya nggak banyak kesia-siaan. Ini kan banyak perusahaan misalnya mengirimkan pelatihan. Pelatihan ini kan nggak murah. Kalau pelatihannya bagus, nggak murah, Bapak Ibu. Kecuali di sekolah bisnis Indonesia, ya. Sekolahnya, materinya bagus, gratis, gitu ya. Tapi sesungguhnya di luar sana, kalau kita mau mendapatkan keilmuan yang berkualitas, itu investasinya tidak murah. Nah, ketika kita mengirimkan orang yang tidak tepat, oh orang ini lemah dalam administrasi, maka dia kirim ke pelatihan administrasi, salah besar. Orang ini sebetulnya tidak cocok jadi pemimpin. Dikirim ke pelatihan kepemimpinan, nggak cocok, Bapak Ibu. Lebih baik petakan terlebih dahulu. Kalau dia punya potensi kepemimpinan, kirim ke pelatihan kepemimpinan, dahsyat. Bapak Ibu punya anggota tim, dia punya bakat di bidang marketing. Oke, maka kirim dia ke pelatihan marketing, digital marketing, terus belajar tentang Facebook Ads misalnya, IG Ads, TikTok Ads. Iya, dia memang akan dengan cepat menguasai dan dia enjoy di situ. Karena talentnya di situ. Tapi kalau Bapak Ibu kirimkan orang yang nggak ada passionnya di situ, dia nggak punya bakat di situ, stres. Begitu selesai pelatihan, biayanya mahal. Tetap dia tidak bisa menghasilkan yang terbaik. Nah, pemahaman ini harus Bapak Ibu ketahui sejak awal gitu ya. Sehingga siapapun yang nanti memulai bisnis bisa melakukan akselerasi. Jangan melakukan kesalahan yang tidak perlu. Ya, jangan membuang-buang sumber daya yang sesungguhnya kita terbatas misalnya sumber daya finansial. Tapi kita sia-siakan, kita anggap oh ya, ini karyawan harus kita kirim semuanya ke pelatihan yang sama. Nggak bisa Bapak Ibu semua. Ya, kita harus tahu potensi kekuatannya, kirim pelatihan yang tepat. Oke, nah, lanjut lagi ya. Jadi sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, eh, di personal proficiency atau keahlian personal, ya bertindaklah dengan integritas. Nah ini penting seorang pemimpin, bertindak dengan integritas. Satu kata ini di save dulu. Ini akan panjang lebar nanti pembahasannya ya, tentang integritas. Pada saat seorang pemimpin tidak menunjukkan integritas yang baik, tunggu kehancuran dirinya dan juga kehancuran perusahaannya. So, integrity itu, Bapak Ibu semua, sesuatu yang harus kita bangun dan terus kita pelihara. Ya, kita harus melatih kemampuan intelijensi sosial dan emosional, membuat keputusan penting dan mampu menumbuhkan kepercayaan. Ini adalah wilayah ya keahlian personal. Oke, kita lanjut ya. Terkait dengan brand kepemimpinan. Jadi, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu yang belum punya usaha, mulai dari sekarang. Ya, makanya penting nih belajar tentang leadership ini penting karena pastilah ya perusahaan hebat itu ya ada pemimpin hebat dan mulai kita membangun personal branding kita. Ya, personal branding kita sebagai leader itu mau kita dikenal sebagai sosok yang seperti apa, ya. Nah, jadi ketika seseorang melihat Bapak Ibu semua, ya,
apa yang mereka pikirkan atau yang mereka rasakan mengenai Bapak Ibu. Itulah brand kepemimpinan Bapak Ibu semua. Ya, yang tadi saya bilang, ya kalau kemarin kita ada 3 presiden, oh, kembali ke situ kan, begitu bicara, oh ya Pak Anies sosok yang mungkin diasosiasikan langsung sosok yang cerdas. Terus kalau Pak Prabowo misalnya, ini kita belajar dari yang kemarin ya. Sekali lagi, sahabat-sahabat semua, kita hanya bicara hal-hal yang positif ya. Sehingga dengan bicara yang positif tidak akan ada perdebatan di antara kita gitu ya. Kita sepakat tentang itu. Ketika Pak Prabowo misalnya diidentikan dengan pemimpin yang ya tegas gitu kan. Terakhir-akhir muncul akhirnya misalnya dipersepsikan ya di, ini bisa bisa menjadi sesuatu yang dipersepsi atau memang sesuatu yang inherent. Inherent itu yang memang itu dari dalam ya, misalnya ketulusan misalnya ya. Kemarin itu kan lekat ke Pak Prabowo adalah pemimpin yang ikhlas misalnya. Oke, terus Pak Ganjar misalnya. Bapak Ibu mungkin sudah pelajari juga apa yang identik misalnya dengan Pak Ganjar ya. Sesuatu yang kemarin itu sebetulnya di awal-awal kenapa elektabilitasnya sangat tinggi kan. Didentikan karena kan inilah the next Jokowi gitu ya, yang merakyat, suka belusukan kan begitu ya, ramah ya, karena kalau ini menarik nih, ini menarik. Satu saat nanti kita akan belajar tentang golongan darah ya. Kalau Bapak Ibu punya akses ke tiga, misalnya ke Pak Anies, ke Pak Prabowo, kemudian ke Pak Ganjar, coba tanya juga sampai dapat golongan darahnya apa. Karena ternyata Bapak Ibu semua, golongan darah kita itu bisa menentukan gaya kepemimpinan kita. Contoh, Pak Ridwan Kamil, dari awal tuh saya nggak yakin. Ini saya nggak yakin misalnya Pak Ridwan Kamil golongan darahnya O, ya kan? Saya lebih nebak beliau kemungkinan besar B. Dan apa yang terjadi ketika saya ngobrol, Kang, Kang golongan darahnya apa? B. Cocok saya. Ya, cocok. Ya, jadi kalau golongan darah B bisakah jadi pemimpin? Itu Kang Emil jadi pemimpin. Ya, itu jadi pemimpin kan, wali kota Bandung, kemudian jadi gubernur, ya itu kan pemimpin. Nah, apakah akan sampai jadi presiden ke depannya? Wallahu alam bisawab ya. Tapi saya bisa Bung Karno kemungkinan besar beliau ya. Eh, Bung Karno ya. Pak Harto kurang lebih juga sama. Kalau Pak SBY, ini tolong cari aja ya kalau ada yang dapat kan nanti kita sambil sambil adjust ya. Jadi ternyata memang gaya kepemimpinan itu bisa kelihatan juga dari golongan darah. Pak SBY kemungkinan tebakan saya beliau A, ya Pak SBY. Eh, Pak Anies juga mungkin kemungkinan golongan darahnya ada kecenderungan juga bisa jadi A, ya bisa jadi. Tapi kalau misalnya kemungkinan lebih kuat gitu ya, saya nggak yakin O. Saya nggak yakin O. Kemungkinan kalau nggak B, AB Pak Ganjar. Ya, nanti Bapak Ibu cari. Bapak Ibu cari, kasih tahu saya kalau ternyata Bapak Ibu bisa ngobrol dengan mereka-mereka, Presiden RI gitu ya. Inilah golongan darah presiden dari presiden pertama sampai presiden terakhir gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ada 5 langkah agar kita bisa berhasil untuk membangun brand kepemimpinan kita. Apa saja 5 langkah itu? Pusing kan bahasa Inggris. Makanya punya bukunya ya. Kalau punya bukunya, tenang. Di bukunya bahasa Indonesia ya. Yang pertama, tentukan hasil yang ingin Anda capai dalam 12 bulan ke depan. Ya, pastikan untuk mempertimbangkan kepentingan dari pelanggan, investor, karyawan Anda, dan organisasi Anda secara keseluruhan. Jadi penting nih, dengan keilmuan tuh kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Ya, kita mempersiapkan bahkan sampai sampai brand kepemimpinan kita pun kita persiapkan gitu ya. Kita lakukan itu dengan baik dibandingkan saya mengalami juga ya fase terakhir saya juga punya jaringan yang sangat besar gitu ya. Kalau orang mungkin melihat saya eh, apa ya nyaman awal masuk dengan saya karena mungkin saya dipersepsikan baik, tapi ada hal lain. Saya orang yang sangat tegas, saya sangat disiplin. Nah, harusnya itu saya nggak mulai dari sisi baik dulu. Kenapa begitu, Coach? Karena ketika saya mengeluarkan
si saya, kok dari diri saya, termasuk dalam hal orang akan melihatnya sebagai sosok yang otoriter misalnya, ya otoriter karena begitu nggak bisa nggak bisa jadi B gitu ya, hitam putih. Saya punya kecenderungan seperti itu dan sama ini belajar leadership itu bagi saya mengevaluasi diri gitu ya. Ketika saya masuk sebagai sosok yang diterima, sosok yang baik, orang bisa terkaget-kaget. Kok coach bisa sangat saklek gitu ya, sehingga akhirnya bisa jadi nggak nyaman. Nah ini sama Bapak Ibu, penting bagi kita, penting bagi Bapak Ibu semua memahami tentang diri Bapak Ibu. Kemudian ini Bapak Ibu mau bangun organisasi nih, sebuah perusahaan, maka personal branding Bapak Ibu semua, personal apa branding leadershipnya itu mau mau apa ya harus jelas ya membangunnya. Oke, yang kedua tentukan bagaimana Anda ingin dikenal. Ya, lihat pada hasil Anda dan seperti apa persepsi yang Anda inginkan. Pilih 6 deskripsi yang Anda inginkan untuk dikenal, misalnya rendah hati, optimis, berdedikasi. Ya, itu adalah Bapak Ibu mau dikenal sebagai sosok yang seperti apa ya? Humble, optimistic, dedicated, atau apa? Ya. Nah, poin ketiga, kombinasikan deskripsi Anda menjadi 3 frasa atau 2 kata. Misalnya, optimis yang rendah hati, berdedikasi tanpa pamrih. Nah, coba deh, ya. Ini kan proses. Belajar itu berproses. Bapak Ibu sampai nanti Bapak Ibu membangun personal brand ya, branding leadership brand ya, Bapak Ibu seperti apa, ini juga by proses. Cuma saya mau tahu, sudahkah Bapak Ibu mengenal diri Bapak Ibu semua? Kira-kira nih, menurut Bapak Ibu, kalau di kata saja yang rendah hati, kasih, nah Bapak Ibu ternyata itu yang dipersepsikan orang terhadap Bapak Ibu. Jadi ketika Ibu mengenal diri Bapak Ibu, tapi juga yang dikenali oleh orang lain, ya berarti sudah terbangun tuh, ya leadership, brand leadership dari Bapak Ibu semua. Oke, silakan chat. Menurut Bapak Ibu apa? Silakan. Wih, totalitas tanpa batas. Tegas dan muda. Ayo, yang lainnya. Ayo, semua terlibat. Bapak Ibu belajar ini akan menyenangkan kalau kitanya terlibat, sehingga dengan keterlibatan itu kita bisa memahami materi yang sedang dibahas gitu ya. Serius tapi santai, oke, energik, peduli, apalagi yang lain, tegas dan konsisten, dedikasi, rendah hati, fleksibel, konsisten, humble, energik, bertanggung jawab dalam segala hal, peduli dan totalitas, drama, dermawan tapi kadang belajar ikhlas. Iya. Oh, saklek. Dua ya, dua kata. Jadi 3 frasa ya, Bapak Ibu 3 frasa atau atau dibuat 2 kata ya, 2 kata. Tegas dan to the point. eh, Apalagi silakan, amanah dan istiqomah, rendah hati dan tegas, humble. Saya nggak sebut namanya ya. Mungkin kalau yang saya sebutkan sudah kepanggil. Visioner dan sabar, Pak Firman Hidayat. Ayo yang lain yang belum, bertanggung jawab dan amanah, Pak Sandi Sudiana Sobana. Totalitas dan rendah hati, Pak Usman. Silakan yang lainnya. Humble, optimis, murah senyum dan visioner, jujur dan amanah, optimis kekeh, amanah dan jujur. Oke, jujur dan loyal, bijaksana dan tangguh. Nah, kita sekarang kita bahas nih poin poin empatnya. Ciptakan brand kepemimpinan Anda dan uji. Jadi Bapak Ibu harus dari sekarang, kalau tadi masih ragu nih, benar nggak saya seperti yang barusan saya ini? Sebetulnya kembali ya, kenali diri kita. Dan memang seperti apa brand leadership yang mau kita bangun, yang sesuai dengan organisasi yang mau kita kembangkan. Oke, nah, ciptakan brand kepemimpinan Anda dan ujilah ya. Saya ingin dikenal sebagai uh, apa gitu ya, sehingga saya bisa meluncurkan apa ya, saya bisa membuat apa, apakah itu yang mewakili saya, apakah itu menilai bagi semua pihak,
Apakah ada risiko tertentu? Nah, ini hal-hal yang harus dikaji. Ya, Bapak Ibu harus kaji ketika Bapak Ibu bilang bahwa Bapak Ibu saklek. Nah, ini hati-hati. Saya adalah sosok pemimpin yang memang misalnya saklek nih, saklek. Ketika saklek akan baik nggak? Atau jangan-jangan boleh kita tegas, ya, tapi ada flexibility yang kemudian ya kita harus belajar. Disitulah wisdom Bapak Ibu semua. Ya, hati-hati ketika kita memaksakan diri, ya saya seperti itu. Itulah saya. Ya, tapi kalau saya membawakan seperti seperti saya apa adanya, hancur perusahaan gitu ya. Maka kita harus menjadi pribadi yang memang mungkin bisa bisa apa ya? eh Kalau di permain peran itu main watak gitu ya, bermain peran agar ini terbaik buat perusahaan. Ini terbaik buat perusahaan, bukan kemudian karena bawaan oroknya begitu, ya kan? Misalnya kalau Bapak Ibu oh pasti kecenderungannya memang to the point gitu ya. Tadi itu yang bilang-bilang to the point, kemungkinan golongan darahnya oh ya kemungkinan ada sisi otoriter misalnya ya tapi apakah otoriter itu baik atau tidak ya tergantung ya Bapak Ibu kalau apalagi mimpin anak-anak generasinya bukan lagi milenial tapi zilenial apalagi nanti generasi alfa ke depan gaya kepemimpinan otoriter Bapak Ibu kembangkan bisa jadi bubar perusahaannya terus Bapak Ibu menganggap inilah aku gitu lah yang orang harus mengerti tentang saya wah ya tergantung Bapak Ibu mau bawakan itu Bapak Ibu yang berdampak pada kehancuran perusahaan atau karena kepentingan perusahaan, Bapak Ibu harus kemudian membangun personal branding lagi, leader ya, brand leadership yang baru yang akan membuat perusahaannya akhirnya berkembang. Ya, itu menyesuaikan tentunya ya, menyesuaikan dengan perusahaannya, dengan perusahaan di mana Bapak Ibu semua, ya kalau bicaranya perusahaan yang bergerak dalam dunia kreatif, Bapak Ibu otorita nggak berkembang, bubar, ya, apalagi yang dibimbingi tadi anak-anak bukan cuma milenial, zilenial pula lagi ya, yang mentalnya ya memang mental anak-anak zilenial ini kan luar biasa ya, tanda kutip gitu ya. Mereka cenderung mudah menyerah dan lain sebagainya. Yang ini yang berkembang yang menurut saya memang kenapa generasi zilenial pun harus mendapatkan gemblengan, bimbingan, dan arahan agar mereka tidak membawakan diri mereka seperti mereka apa adanya. Karena itu akan membawa kehancuran. Oke, ah, yang kelima, jadikan itu nyata. Ya, make it real. Tunjukkan brand Anda pada yang lain dan tanyakan apakah mereka merasakan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya, oh ya, saya mau industrinya industri apa? Fashion. Bapak Ibu sendiri misalnya mau mau menjadi seorang leader yang kreatif, dipersepsikan kreatif, maka coba tanya, apakah karyawan Bapak Ibu, tim Bapak Ibu melihat Bapak Ibu sebagai sosok yang kreatif atau ternyata bukan gitu ya. Nah, itu kan jadi keliru ya. Jadi penting untuk apa yang Bapak Ibu mau bangun dan jadikan itu menjadi nyata ya. Tunjukkan brand Anda pada yang lain dan tanyakan apakah mereka merasa sesuai dengan kepribadian Anda yang sebenarnya. Lakukan penyesuaian dan yang terpenting brand Anda merupakan sebuah janji. Ah, ini menarik nih. Ketika Bapak Ibu sudah mau memutuskan saya mau membangun brand leadership saya seperti ini adalah sebuah janji. Ketika Bapak Ibu bilang, saya mau jadi pemimpin yang orang mengenal sebagai sosok yang penuh dengan dedikasi atau misalnya komitmen, ya, sosok yang bisa menjaga komitmen, maka itu sebuah promise, sebuah janji yang harus ditepati. Karena begitu Bapak Ibu once melanggar hal itu, orang tidak percaya lagi. Oke, sampai sini dulu sebelum kita lanjut. Bapak Ibu, masih panjang nih. Menarik atau menarik? Kalau mau ada pertanyaan boleh saya kembalikan ke Bu Ati. Kita akan bahas lagi masih baru 2 poin tuh ya, ini baru 2 poin dari 8 poin loh. 8 poin yang kita akan bahas malam hari ini. Silakan Bu Ati kalau ada pertanyaan. Ya, oke. Baik, Coach. Baik, Bapak Ibu, silahkan yang sudah raise hand ada Pak Hairus Soleh. Boleh open mic, Pak, untuk pertanyaannya. Sudah siap? Bisa open mic, Pak? Oh, atau sambil menunggu, ini ada di kolom chat pertanyaan dari
Sumedang, dari akun Sumedang. Golongan darah AB, kecenderungan leadership style-nya seperti apa, Coach? Oke, ini yang belum ikut tes personality ya, belum ikut, jadi harus ikut juga tes personality ya. Jadi biar tahu golongan darah AB itu dia punya sisi personality dua dari golongan darah A dan golongan darah B. Jadi campuran. Contoh misalnya, kalau orang-orang dengan golongan darah B itu kecenderungannya kan kalau jadi pemimpin yang ekstrovert, penuh dengan keterbukaan. Oke, tapi kalau golongan darahnya A, dia cenderung pemimpin yang introvert, ngeri. Dia diam, karismatik, menakutkan. Itu golongan darah A. Makanya saya curiga Pak SBY itu kemungkinan besar menurut saya A. Lihatnya apa? Orang A itu cenderung melankolis, orangnya terstruktur, rapi. Kalau nyisir rambutnya ada belahannya, ya. Kalau pakai sepatu, kalaupun dia bukan tentara, tetap aja mengkilat, rapih gitu ya, perlente. That's nggak banyak bicara, tapi memang akhirnya ngeri gitu ya, ngeri-ngeri sedap. Ngeri sedap. Kalau ada pemimpin dengan golongan darah A itu memang karismatik, menakutkan juga gitu ya. Nah, kalau B, B itu cenderung pemimpin yang eh, dia mudah diterima karena dia demokratis. Nah, B itu cenderung kalau jadi pemimpin sosok yang demokratis. Nah, kalau AB tergantung nanti sisi dominannya yang mana. Lebih dominan ke A-nya atau lebih dominan ke B. Atau bisa dalam situasi yang berbeda, hasilnya berbeda. Jadi A itu cocoknya kalau di dunia kerja jadi artis gitu ya. Main watak tuh jago gitu ya. Nanti jago. Makanya nanti penting nih kita menghadirkan pemimpin-pemimpin dengan karyawan yang banyak. Nanti kita lihat mereka-mereka. Kalau yang cenderung otoriter itu kalau kemungkinan besar golongan darahnya O Bapak Ibu. Ya, itu kalau jadi pemimpin memang kemungkinan jadi otoriternya tinggi gitu ya. Terjawab ya. Nanti belajar ya. Jadi Bapak Ibu hubungi Pak Arya atau hubungi Bu Ati gitu ya. Tapi dikasih syarat deh Bu Ati ya supaya nggak take for granted gitu ya. Kita memang memberikan gratis, tetapi ini biar lebih banyak saja yang mendapatkan manfaat. Karena kebayang loh, saya membayangkan, "Ih, gila ya, kalau saya dapat materi ini di saat saya lulus dulu, kayaknya perusahaan saya sudah punya ratusan ribu karyawan gitu ya." Ada ratusan ribu karyawan. Karena kita belajar loh, belajar dari awal hal-hal yang ternyata kita banyak keliru nih. Ya kan? Kalau misalnya kita learning by doing sendiri, ya Apa otodidak golongan darah bahayanya. itu menurut Bapak untuk sebuah leadership? Boleh sebentar ya, saya lanjutkan dulu. Jadi kalau kita otodidak, bahayanya adalah ya tadi ada waktu yang kemudian sebetulnya terbuang sia-sia. Kita bisa membuat bangun tim besar hancur karena gaya kepemimpinan kita yang kemudian ternyata belum bertumbuh. Tapi kalau kita sudah belajar dari awal, kita bisa well prepare. Ya, kita bisa mempersiapkan diri dengan baik. Sehingga nggak aneh kalau generasi muda, saya sangat ingin nih anak-anak generasi zilenial ini pada belajar ya, supaya ketika mereka jadi pemimpin, itu lebih lebih siap, Bapak Ibu. Ya, gambarannya seperti itu. Terjawab ya. Jadi mungkin ada syaratnya aja lah ya. Boleh dikasih sambil kalau bisa sudah posting misalnya berarti kasih syarat ya, kasih syarat nih. Ini syarat bukan Bapak Ibu harus bayar kan. Boleh ikut temu bakat, boleh ikut tes personality. Syaratnya misalnya dua deh, dua. Syarat pertama sudah ngasih tahu ke temen ke 10 orang. Ada sekolah bagus belajar gratis. Kan gitu ya. Ke 10 orang plus satu lagi posting di sosial medianya. Kalau Bapak Ibu punya sosial media, testimoni. Gila, tadi malam belajar tentang kepemimpinan misalnya ya, kalau Bapak Ibu merasa mendapat manfaat dari pembelajaran malam hari ini, kan pasti dengan mudah postingnya ya. Postingnya pasti dengan hati gitu ya. Semalam saya belajar banyak, keren banget. Ini masih gratis loh. Kalau mau belajar, silahkan segera ikut belajar di Sekolah Bisnis Indonesia. Udah, ya. Itu Bapak Ibu nanti boleh ikut tes personality gratis. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kita Oke, lanjut lagi nih. ya.
Yang udah raise hand, eh, Pak Iwan Emily, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, ini warahmatullah. terima kasih atas materi yang disampaikan. Yang pertama ini kelihatannya dengan golongan darah ya. Jadi saya mungkin apa yang disampaikan cukup yakin gitu karena apa yang disampaikan itu tadi terkait dengan golongan darah itu berdasarkan mungkin data ya. Artinya bahwa sudah ditemukan eh, golongan darah itu ini begini begitu Pak. Tetapi juga eh, apakah itu takdir gitu kan golongan darah itu sehingga kemudian orang tidak bisa merubah wataknya sesinginannya gitu kan. Tadi kan golongan darah itu ada introvert, ada kalem gitu kan, ada apa ya, ada rapi gitu kan. Nah, saya ada yang cocok gitu golongan darah saya gitu ya. Tetapi yang tidak cocok itu kerapihan gitu. Jadi saya mungkin dulu jarang rapi gitu, tapi di situ disebut kerapihan. Nah, ini mungkin pertanyaannya seperti itu, Pak Koah gitu. Baik, Makasih, Pak. iya. Jadi ini Saya sudah hasil boleh riset. bertanya sedikit, Coach? Saya jawab dulu nanti boleh ya. Saya boleh buka lagi pertanyaan, tapi saya coba kasih respon dulu atas pertanyaan yang baru saja disampaikan. Jadi bicara tentang golongan darah ini sudah ada riset yang panjang di Jepang. Jadi nggak bukan tebak-tebak berhadiah ya. Ini sebuah hasil riset yang panjang dan memang genetik jadinya golongan darah kan nggak bisa dirubah, ya kan? Bapak Ibu yang punya golongan darah O nggak bisa dengan ganti ginjal, gitu ya, cuci darah ganti ginjal terus berubah golongan darahnya enggak. Berarti ada yang secara genetik memang seperti itu. Ya, kalau kita bisa lihat misalnya Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar itu akan membawakan nanti makanya menarik tuh kalau kalau mengetahui golongan darah mereka. Termasuk misalnya Kang Emil itu kan memang sosok yang belak-belakan terbuka. Saya udah tahu ini kemungkinan besar B dan clear B gitu ya. Orang yang cantik, mempesona, menyenangkan kalau ada orang yang nggak suka ya itu tapi memang 70% Pak. Bapak Ibu semua. Jadi 70% kalau kita bicara kita bisa lihat personality seseorang, korelasinya dengan golongan darah, kita tebak itu kemungkinannya 70% ya. Ada 30% yang mungkin tidak tepat ya, 30% tidak tepat. Nah, biasanya kenapa? Faktor lingkungan mempengaruhi. Dan kalau faktor kesadaran pribadi, contoh, oh, saya golongan darah O. Saya tahu secara naturally pasti orang dengan golongan darah O itu cenderung Bapak Ibu semua, sumbunya juga pendek, emosional. Jadi ini yang mesti dipahami. Jadi kalau kita belajar, kita tahu diri kan. Oh iya, saya ada sisi itu misalnya. Maka bagaimana supaya kita bisa diterima dan bagaimana jangan sampai sisi emosional seseorang itu kemudian dia emosi setiap saat disikapi dengan emosi. Ya nggak menyenangkan kan. Bagaimana mau jadi leader kalau kalau yang dikedepankan emosi terus? Tapi ada waktu yang kemudian kita memang harus menggunakan otoritas kita, sisi sisi emosi kita itu menjadi sisi yang positif di waktu-waktu tertentu, bukan setiap saat. Ya, kemudian kita tidak bisa mengendalikan diri. Jadi dengan kita belajar, kita bertumbuh, kita mampu mengendalikan diri, ya, di mana kita bertumbuh dengan belajar itu kita belajar tentang wisdom, kearifan. Kalau kita membawakan diri kita terus apa adanya, ya orang harus mengerti, inilah saya. Kalau saya memang pemarah mau apa? Nggak boleh begitu kan. Nah, disitulah kita kemudian belajar mengendalikan diri. Sumbunya jadi agak panjang. Kan begitu. Orang dengan golongan darah B misalnya, kalau jadi pemimpin, yang paling rusak dari golongan darah, ini sebagian besar, itu dalam hal disiplinnya misalnya. Ya, dalam hal disiplin, dalam hal kemudian bercanda, dalam hal membesar-besarkan sesuatu. Ingat ya, nah ini tidak mutlak. Sekali lagi ini nggak mutlak. Yang golongan darah B tidak usah tersinggung juga kalau merasa tidak seperti itu. Karena bisa jadi Bapak Ibu masuk yang 30%, bukan yang 70%. Tapi most of misalnya ketemu orang yang golongan darah B, ya, dia orang sales pula, ngomongnya udah deh, pasti kebenarannya kita harus turunkan sampai 50%. Oke, maka saya juga nggak kaget kalau misalnya ya tadi lah ya, kalau kita lihat pemimpin-pemimpin ada yang seperti itu perilakunya, ada bawaan orok. Dan ketika ini tidak dikendalikan dengan baik, waduh,
Contoh misalnya ya, karena saya adalah nggak apa-apa ya, saya kan P3 koalisinya dengan Ganjar Mahfud kan, dengan PDIP, Ganjar Mahfud. Saya senang banget loh dengan Pak Mahfud, Prof Mahfud. Tapi kalau saya ada di belakang tim suksesnya, saya pelatih public speakingnya walaupun beliau profesor, saya akan sampaikan ketika jangan terjebak sama sama Gibran ke bawah emosi kan. Padahal sebetulnya kalau tim tim di belakangnya punya kemampuan public speaking yang baik ya, itu sebetulnya kayak kemarin tuh nggak usah terpancing. Kan bisa saja dengan misalnya menyampaikan bahwa, wah Mas Gibran nih anak muda yang cerdas, jadi kita ngangkat. Tapi sebetulnya yang kita angkat diri kita. Kalaulah misalnya saya, ya, kalau saya nanti terpilih jadi presiden, Mas Gibran ini saya jadikan menteri saya, itu kan sebetulnya ngangkat orang, tapi naikin diri kita. Betul nggak? Nah ini kan ada ilmunya Bapak Ibu. Makanya kemarin ketika nonton, aduh, saya bukan tim ses ini. Padahal seharusnya sosok Pak Mahfud itu sosok yang mudah dijual, tanda kutip. Tapi kalau hal yang alami dari beliau ini, beliau kepancing, keluar emosinya. Waduh, sama. Pak Prabowo kan begitu. Bisa jadi sumbunya pendek, iya. Tetapi kalau kita lihat juga, dibandingkan mungkin dengan yang sebelumnya, sumbunya sudah relatif lebih panjang. Kan begitu. Ya mungkin ada tim-tim di belakangnya. Pak Anies juga demikian. Ini nih kalau kalau yang tim di belakangnya orang-orang yang kemudian mampu mengolah dengan baik. Aduh, masya Allah, luar biasa loh. Betul, ya. Nah, kita bicaranya aspek-aspek positif ya, sehingga saya berusaha untuk tidak tidak ke wilayah hal-hal yang membawa kita pada perdebatan yang tidak perlu. Ya, terjawab ya. Tadi ada yang mau bertanya, boleh? Jadi jawabannya yang tadi bawaan orang Ya, iya, tetapi lingkungan itu membentuk, ya, lingkungan membentuk. Kemudian ketika kita mau belajar dan bertumbuh, ya kita harus mampu menyesuaikan diri agar kita bisa diterima. Kalau enggak, rusak Bapak Ibu. Kalau saya membawakan diri saya apa adanya, misalnya ini, saya tahu seperti apa sosok kepemimpinan saya. Orang akan takut kalau saya membawakan seperti saya apa adanya. Ngerti? Semua orang nggak deket saya, Pak. Gitu ya. Disitulah saya harus belajar bagaimana caranya agar kepentingan yang lebih besar juga tidak terhancur, kepentingan organisasi, kepentingan perusahaan, tapi di sisi lain orang juga bisa bisa senang bekerja sama dengan saya. Oke, Mangga, Bu Ati, kalau yang tadi ada yang bertanya, mau iya, Ya, selamat. silakan. Maaf Boleh. dengan Pak siapa? Jen ya? Ya, Jen Cianjur, Bu. Oh iya, Oh, silakan Pak. Cianjur. Iya, selamat malam, Coach. Ini Malam, malam, sedikit Pak Jajan. ya, saya tanyakan, Coach. Kalau saya mendengar dari materi yang disampaikan barusan, artinya kalau golongan darah ini mungkin hanya berhubungan dengan karakter ya, gitu loh. Artinya kalau memang sifat leadership yang lain itu masih bisa dipelajari dengan metode yang ada atau memang sudah takdir seperti itu maksudnya gitu loh, dan golongan darah itu. Misalkan dengan golongan darah O, dengan yang tadi disampaikan itu pendek, apakah memang bisa disiasati dengan hal lain untuk tidak tumbuh pendek gitu, Coach? Terima kasih, selamat malam. Ya, malam. Jadi memang pertama golongan darah itu kaitannya dengan kepribadian ya, dengan personality, dengan karakter seseorang. Nah, karakter seseorang ini kan gaya kepemimpinan. Ya sama juga, bukan cuma sebagai pemimpin, sebagai anak buah juga. Saya nih apa ya, kenapa saya nggak terlalu nyaman bekerja di perusahaan orang lain. Tapi saya belajar, waduh nggak benar saya ini gitu ya. Di mana ego saya merasa saya pintar. Ini kan nggak boleh. Saya merasa udah lulusan ITB, pintar, gampang lah kerja di mana juga saya bisa diterima gitu ya. Ini nggak benar gitu loh. Nah, ketika masuk di perusahaan, saya nganggap atasan saya bodoh, ya. Saya ajak ribut, nggak bisa. Kalau di perusahaan, atasan itu selalu benar. Itu yang kita harus sadar diri, kan gitu. Karena atasan dilindungi oleh pasal-pasal kan. Ya kan? Pasal 1 atasan selalu benar gitu ya. Jadi kalau atasan salah itu lihat pasal 1 atasan selalu benar. Nah, kita harus menerima diri ketika kita ada di posisi anak buah misalnya, ya. Jadi golongan darah itu erat kaitannya dengan karakter, dengan kepribadian.
Dan ketika seseorang memimpin, tentu nggak lepas dari hal tersebut. Apakah bisa berubah? Jadi gini, dimensi kepemimpinan nggak cuma wilayahnya nggak cuma karakter, banyak lagi kan. Kepemimpinan dari aspek visi misalnya, ya. Kemudian kapasitas, kapasitas. Satu saat Bapak Ibu cuma kan nggak cukup di kelas ini ada 4 kali pertemuan. Di kelas khusus itu kita akan belajar tentang 5 levels leadership, ya, bahwa ada pemimpin yang bisa jadi cuma sampai di level 1, level 2. Ini ada bukunya John C. Maxwell, boleh Bapak Ibu cari ya, John C. Maxwell, 5 Levels of Leadership. Jadi ada level kepemimpinan karena itu posisi saja. Orang hormat ke kita karena, oh, orang itu jadi jabatannya jadi supervisor, kita jadi anak buahnya. Oh, dia jadi manajer karena jabatan. Tapi ada yang naik ke level 2 ketika orang berkenan dipimpin oleh kita, bukan karena jabatannya. Itu level 2. Di level 3, ini sedikit lah ya, nggak apa-apa saya kasih materi tentang 5 levels leadership. Di level 3, pemimpin nggak cukup hanya diterima, tetapi bagaimana seorang pemimpin mampu menunjukkan produktivitasnya. Kalau dia memimpin tim sales, orang pemimpinnya harus sanggup menunjukkan bahwa dia bisa. Saya bisa jualan. Kalau anak buah saya nggak bisa jualan, saya tunjukkan saya bisa. Sehingga saya bisa, wajar kalau saya mengkoreksi. Kalau lu nggak bisa, gue ganti. Gue bisa, gue tunjukin gue bisa. Ini bahasa kasarnya begitu. Jadi di situ level produktif, orang menghormati. Kenapa? Karena ada karya di situ, karena ada hasil. Oke, di level keempat, pemimpin itu melahirkan pemimpin lainnya, memproduksi pemimpin. Itu udah dimensinya lain lagi, punya kompetensi yang lain lagi, berbeda lagi. Ini bicara wilayah leadership ya. Jadi bukan cuma bicara karakter. Di level 5, wah ini udah seorang pemimpin yang sudah bisa lintas ya, lintas keilmuan, orang yang dihormati. Ini udah levelnya Bapak Ibu talent. Kita nggak bisa Bapak Ibu bicara di level 5, itu sudah takdir Gusti Allah. Jadi nggak semua orang memang jadi presiden, ya kan? Karena itu takdir Allah. Ada orang yang bisa, memang Allah titipkan bakat itu supaya dia bisa memimpin bangsa yang besar misalnya. Ya, nggak semua kan? Saya aja mungkin wallahu alam nggak sampai level di titik presiden misalnya ya. Ya, tapi kalau sampai di level 4 sampai level 5, tapi mungkin tidak sampai memimpin sebuah negara, katakanlah seperti itu. Pak ya. Jadi bicara tentang kepemimpinan ini dimensinya luas sekali. Nah, kalau karakter itu hanya baru dari satu aspek saja ya, dari satu dimensi saja. Mudah-mudahan terjawab. Maka berarti pertanyaan itu kita lanjut ya. Ada Iya, 6 lagi yang mau kita bahas. ya, tadi ada yang sudah raise hand. Silahkan. Atau belum jadi? Permisi coach, Iya. Yes. yes coach. Malam. Oh iya coach, terkait itu yang kepemimpinan kita itu belum bisa menjadi kepemimpinan, itu kepemimpinan tersebut bisa dipelajari lagi kan coach? Iya, kita memang harus belajar ya. Belajar dari baca Iya. buku, belajar dari training-training, belajar dari praktek. Terus jam terbang. Bicara leadership itu bicara tentang jam terbang, ya. Maka punten, ini makanya saya bawa hati-hati kita nggak usah. Saya kan 03, saya 03. Tapi saya mau bilang, Bapak Ibu, kalau ada orang yang sorry to say, saya harus menyampaikan secara objektif, ya Bapak Ibu. Tapi juga bukan untuk diperdebatkan. Ada orang yang misalnya kemarin tuh terlalu melecehkan Mas Gibran misalnya. Saya melihatnya lain. Mas Gibran ini, ya Pak Gibran, itu oke, dia dapat tentu privilege ketika dia anak presiden, dia bisa sekolah di luar negeri. Sehingga bahasa Inggris dia tentu lebih baik dibandingkan orang yang nggak pernah di luar negeri. Itu harus sepakat kita. Ya kan? Itu percepatan yang membedakan orang dengan satu orang lainnya. Ketika dia jadi pebisnis, skalanya nasional. Anak muda yang skalanya nasional. Maka kalau kita yang skalanya terus saja utak-utak di mikro kecil gitu kan. Ini dengan anak muda yang karena privilege dia anak presiden. Tapi nggak bisa disepelekan. Pasti dia bertumbuh di situ. Dia belajar tentang banyak hal. Ya, wawasannya, kemampuan negosiasinya, kemampuan presentasinya. Maka dari awal pun saya bilang, hati-hati loh, kalau ini meremehkan, diremehkan, hati-hati kepleset. Saya udah
Aduh, ya saya 03. Saya 03. Saya di politiknya kan saya garisnya 03 gitu ya. Untuk ini bahaya, nggak boleh disepelekan gitu. Ditambah lagi ketika dia mimpin wali kota 2 tahun itu jam terbang. Jadi makanya pemimpin itu jam terbang. Kita nggak bisa meremehkan itu. Ya, kita nggak bisa meremehkan itu. Maka untuk siapapun yang merasa, "Coach, saya rasanya masih perlu gimana ya, harus bagaimana?" Ya belajar. Seperti malam hari ini, ya. Maka banyaklah baca buku tentang pemimpin-pemimpin besar. Banyaklah baca buku tentang teori kepemimpinan. Nggak apa-apa, belajar teorinya, kemudian praktek kepemimpinannya, belajar dari orang-orang besar. Itu kenapa saya sangat ingin menghadirkan nanti yang sudah punya karyawan lebih dari ratusan ribu ya, 200.000 karyawan, berarti kan konglomerat. Doakan ya, kita lihat seberapa dia, pasti tangan besi. Kalau saya bilang, saya nilai pasti tangan besi. Ya, empatinya nggak ada gitu ya, dan lain sebagainya, sangat mungkin. Menurut saya jadi seperti itu. Kenapa? Mimpin orang yang besar. Kalau keluarin orang, keluarin aja gitu ya, bisa seperti itu. Jadi Bapak Ibu, saya banyak bersentuhan, maksudnya bersentuhan tuh ya berkomunikasi, berhubungan dengan orang-orang orang-orang hebat gitu ya, mereka-mereka yang memang pemilik perusahaan besar, banyak karyawannya dan sebagainya. Ada hal yang kadang-kadang, contoh misalnya ya, saya dapat misalnya pembelajaran dari Pak Mardigu di salah satunya tentang black heart. Bisnis akan besar kalau pemimpinnya black heart. Saya dari dulu orang yang bilang, gila, gue mah nggak bisa black heart. Saya nggak bisa black heart gitu ya. Tapi belajar dari Pak Mardigu, bisnis besar, pemimpinnya pasti black heart. Wow, itu satu dimensi, simpan saja dulu ya. Kalau kita nggak nyampe nanti Bapak Ibu akan bingung gitu ya. Wah, kok jadi kalau pemimpin besar harus black heart ya? Nah, kita belajar. Jadi Bapak Ibu juga harus memahami black heart itu seperti apa. Oke ya, terjawab dulu karena materi leadership ini nggak akan selesai. Apalagi satu pertemuan. 4 pertemuan aja rasanya kita akan terus menarik untuk terus selalu belajar ya. Kita lanjut dulu ya. Ada 6 poin lagi yang kita harus bahas. Seorang pemimpin seperti yang saya sudah sampaikan harus terus bertumbuh secara komunikasi. Karena dia akan menyampaikan gagasan, dia akan menyampaikan ide, bagaimana harus bisa kemudian mengeluarkan karisma kepemimpinan. Dan itu semua belajar komunikasi Bapak Ibu semua. Dan saya belajar mengenai itu mahal Bapak Ibu bayarnya. Ya, kalau Pak Sandiaga Uno saya lihat ya, kemarin saya mencalonkan diri ketika Pak Sandiaga Uno ada di P3, ya udah gitu ya. Saya mencalonkan diri dari P3 karena saya juga pengen dekat dengan beliau dan alhamdulillah kan beliau akhirnya komitmen nih di 17 bulan ini beliau akan membersamai gitu ya. Walaupun ya nggak mungkin beliau ngisi terus juga ya malah menurut saya nggak bagus kalau beliau ngisi terus. Justru yang terbaik adalah network-network beliau nanti membantu mengisi mengajar di sini. Tapi beliau juga tetap bisa mengajar di sini ya. Oke, jadi sahabat-sahabat semua, ini harus belajar. Pemimpin itu harus belajar. Kalau saya lihat kayak Pak SBY itu sudah belajar di John Robert Power, ya. Ini keilmuan yang kalau Pak Sandiaga Uno loh, ibunya Min Uno ya punya sekolah kepribadian. Jadi wajar kalau saya lihat bagaimana beliau membawakan diri dan lain sebagainya. Memang dipersiapkan betul. Ya, pemimpin yang sudah well well apa ya, well dedicated dipersiapkan untuk jadi pemimpin besar gitu ya. Ya orang tuanya kan orang tua yang sukses belajarnya tentang ilmu kepribadian ya. Saya lanjutkan. Ini yang sederhananya nih. Bagaimana seorang pemimpin harus mampu misalnya melakukan ya attitude ya, menyesuaikan attitude gitu ya, menyesuaikan sikap. Nggak boleh ketika lagi bete Bapak Ibu. Bapak Ibu harus punya kemampuan mengubah Bapak Ibu tuh sebagai pemimpin bete dengan istri, kalau ibu-ibu ribut dengan suami atau ribut sama anak, Bapak Ibu harus punya kemampuan langsung switch. Karena disitulah nanti orang menilai. Orang yang peka nanti, kita bicara pemimpin itu nanti wilayahnya energi. Ini nggak mudah dipahami. Energi, udah levelnya energi loh, gitu ya. Oke, energi itu terasa. Bapak Ibu datang dengan attitude yang nggak baik sebagai pemimpin, gitu ya. Itu terasa. Maka
datang dengan cemberut, nggak bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu harus menyesuaikan sikap sehingga ketika datang langsung auranya aura positif, ya. Yang kedua posturnya, postur tubuh Bapak Ibu harus jaga, ya. Nggak boleh membungkuk, tegak gitu ya, sehingga kan ya kan kemarin banyak tuh yang termehek-mehek, jangan-jangan Bu Ati juga ya. Tertedi-tedi katanya, Mayor Teddy. Aduh, saya bilang apa lagi ini kampanye ini. Ya kan? Wah, ada sosok yang tegap gitu ya, pingsan seneng gitu kan digendong. Ampun, saya bilang ya. Nah, tapi ya itulah ya, itu yang akan jadi bahan pembicaraan, sesuatu yang kemudian dikagumi kan gitu, ya kan? Postur, postur tubuh. Kemudian apalagi? Senyum. Bapak Ibu boleh tetap golongan darahnya A, tapi latihlah tersenyum. Ini nggak mudah. Buat mereka yang golongan darah A itu angka. Serem Bapak Ibu. Maka kalau kita mau diterima, jadi yang menyenangkan, ya latih untuk bisa tersenyum. 2 cm kanan, 2 cm kiri, nggak usah terlalu lama senyumnya. Ya, nah ini dilatih Bapak Ibu. Siapa bilang nggak bisa itu nggak dilatih? Dilatih. Jadi bagaimana ketika kita tersenyum, itu kayak bunga mau mekar tuh cepet aja, set, nutup lagi, tep, nggak terbuka, ya kan? Kayak bunga mekar, mekar terus. Itu cengengesan. Kalau cengengesan, Bapak Ibu nggak akan keluar karisma aura kepemimpinan yang kuat gitu ya. Jadi senyum, senyum. Coba deh, Bapak Ibu bertemu dengan sosok pemimpin-pemimpin besar. Mereka yang ada dua ya, yang memang sudah terlatih, atau memang ya sudah tadi bawaan orang. Ngeri aja bawa auranya tuh. Tapi ketika tersenyum, wah dahsyat. Ya. Berikutnya, keempat, eye contact. Maka jangan sampai kalau kita ngobrol, ya kita sambil main handphone. Ini sama nih, kita menghargai bentuk penghargaan kita terhadap orang lain. Ketemu kita eye contact. Megang handphone kita simpan dulu. Ketemu kalau mau jabatan tangan eye contact supaya kita menghargai. Kalau kita sebagai pemimpin menghargai orang, kita akan dihargai orang. Catat baik-baik. Kalau kita orang, terbiasalah kita menghargai orang lain. Apalagi, ya, Bapak Ibu tadi kalau kita bicara raut wajah ya, ekspresi wajah, ini sebetulnya belajar ilmu komunikasi nih. Tapi bagaimana dalam 7 detik Bapak Ibu bisa memunculkan aura karisma sebagai seorang pemimpin. Ini alis nih. Ini lagi, ya kan? Jadi naikkan alis itu sekedar untuk melepas kalau kita lagi cemberut, hilang gitu ya cemberutnya. Ya, raise your eyebrows itu naikkan alis, kemudian ketemu orang, jabat tangan, ya, dan tunjukkan kepercayaan yang tinggi sebagai pemimpin. Oke, jadi sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, buat karyawan Anda yang semula awam menjadi terbiasa, ya ini kita akan belajar yang poin berikutnya ya. Bagaimana membuat karyawan, membuat anggota tim kita yang tidak engage itu terlibat lah ya. Disengage itu menjadi terlibat. Mereka yang mungkin kerjanya ya semau gue, udah kerja sendiri lagi ngikutin apa visi misi perusahaan, goals perusahaan gitu ya. Tetapi bagaimana membuat mereka semuanya terlibat untuk sama-sama membawa perusahaan di mana Bapak Ibu sebagai pemimpinnya, baik itu milik Bapak Ibu atau ketika Bapak Ibu bekerja, membuat tim Bapak Ibu yang semula disengage ya, yang semula terputus tidak terlibat ya menjadi engage atau terlibat. Di mana Bapak Ibu harus berikan otonomi penuh, Bapak Ibu harus tahu satu persatu sehingga bisa menghargai orang secara personal. Oke, kemudian penting untuk menyamakan tujuan. Jadi ketika mereka menjadi satu tim, mereka punya tujuan yang sama, membesarkan perusahaan, mencapai target sales tertentu, mencapai profit tertentu, mencapai pertumbuhan tertentu. Kalau semua terikat dengan tujuan yang sama dan mereka sudah terbagi-bagi ya secara berdasarkan keahlian masing-masing dan semuanya bisa menguasai, mereka enjoy dengan apa yang mereka lakukan, ini dahsyat. Dan di sini ini juga wilayah atau tugas dari kepemimpinan.
Oke, Bapak Ibu semua. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ya timnya bahagia dalam bekerja, Bapak Ibu harus bisa, nah ini nih yang menarik lagi, ya, harus bisa mencapai titik nyaman. Ya, ini sweet spot itu comfort zone sama juga ya, zona nyaman di mana setiap orang punya kompetensi tersendiri, setiap orang punya passion tersendiri, maka bukalah juga ruang peluang bagi mereka untuk bisa bertumbuh. Kalau kompetensi mereka tersalurkan, kalau passion mereka juga ya bisa tersalurkan dan mereka merasa berada di perusahaan tersebut, peluang untuk karirnya, peluang untuk income yang bertambah dan lain sebagainya terbuka lebar, maka mereka akan loyal. Di titik inilah kalau Bapak Ibu mampu pertahankan sebagai owner, sebagai pemimpin di perusahaan, maka perusahaannya akan bertumbuh dengan sangat luar biasa. Oke, yang tidak kalah penting, ya, kemampuan Bapak Ibu sebagai pemimpin adalah mengubah suasana kerja. Bayangkan kalau seperti ini, ya, tentu berbeda. Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu pelajari ya di karyawan-karyawan di Google, kantornya seperti apa, budaya kerjanya seperti apa, itu yang akan membuat karena industri kreatif. Kalau kemudian di industri kreatif setiap orang terkungkung ada batasan-batasan hal-hal yang tidak membuat akhirnya apa? Iya, lingkungan kerjanya, aroma tempat bekerjanya menjadi tidak nyaman, ya. So, meskipun sangat sulit untuk mengubah seseorang, tidak ada yang lebih cepat daripada mengubah lingkungan. Ini penting nih ya untuk memahami. Mengubah orang itu tidak mudah, tapi mengubah lingkungan itu jauh lebih mudah. Dan kalau lingkungan diubah, orang itu berubah. Oke, dan lingkungan akan membentuk budaya. Lihat sekeliling, apakah yang menjadi aroma tempat mereka bekerja, apakah penuh barang, digerakkan oleh perintah, apakah tenang, apakah ada bilik yang menghalangi interaksi antara sesama karyawan, apakah terasa mati, itulah budaya Anda. Ubahlah, dan orang akan berubah sesuai dengan budaya Anda. Oke, tinggal 2 poin terakhir. Kalau ada pertanyaan, boleh silakan, Bapak Ibu. 2 poin lagi kita akan bahas. Kalau mau ada pertanyaan dulu boleh. Ya, Jadi sebagai seorang pemimpin ingat ya, harus mampu mengubah lingkungan menjadi kondusif. Ada pertanyaan? Ada ya, Kak, mau tanya. Yes. Iya Kak, mau tanya itu kan kalau seorang pemimpin kan harus bisa mengubah suatu kondisi lingkungan kan ya Kak. Ya, Itu faktor apa saja yang mempengaruhi suatu kondisi lingkungan tersebut? Siapa aja itu Kak? baik. Lingkungan ini macam-macam nih. Lingkungan fisik ya, misalnya meja kerjanya, ya. Kemudian budaya komunikasi, keterbukaan itu juga bisa menjadi satu lingkungan yang diciptakan ya bahwa ada budaya keterbukaan, ada budaya komunikatif, ada budaya nanti ada materi how to create a winning team ya sebetulnya ada materi itu. Ini penting nih ya untuk menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif karena kebayang kalau tadi Bapak Ibu ngelihat ya orang kerja kiri kanan udah dibatasi gitu ya kerjanya sendiri-sendiri akhirnya nggak terbangun teamwork, tapi harus sesuai, hati-hati juga. Mengubah semua terbuka, ada orang yang kemudian nggak bisa juga konsentrasi, maka perlu penyesuaian. Jadi bisa perubahan lingkungan itu yang sifatnya fisik, ya, kemudian yang non fisik juga. Ya, bagaimana kemudian ada budaya saling sapa, itu kan lingkungan juga. Ya, merubah lingkungan, ketemu teman saling sapa, ketemu, ayo belajar setiap orang bukan melihat kejelekan, ini bahaya. Dilatih setiap orang mencari sisi positif dari temannya, dari atasannya. Dan seorang atasan, ini belajar leadership lagi nih ya, dimensi lain dari pemimpin. Kalau pemimpin berusaha menutupi kekurangannya, biasanya itu dengan emosi. Contoh-contoh, saya kasih contoh. Seorang pemimpin misalnya dia level pendidikannya nggak tinggi. Saya sebutlah misalnya SMA ya, SMA. Sementara karyawannya bisa jadi S1, S2. Nah, tentu sehebat apapun, ada hal-hal yang anak buah kita lebih tahu dari kita.
Maka jangan kemudian kita merasa serba tahu, sehingga kita berusaha menutupi itu dengan orang menjadi takut untuk menyampaikan gagasan, menyampaikan ide, takut salah misalnya, ya. Seolah apa yang disampaikan oleh pemimpinnya selalu benar. Gak bisa, Bapak Ibu. Justru yang menarik. Ini kenapa Bapak Ibu saya sarankan ya tadi ikut tes bakat, temu bakat. Kalau nanti suatu saat Bapak Ibu punya uang, ikut lebih lanjut namanya talent. Kita tahu kelemahan kita. Kita tahu kekuatan kita. Dan kita sampaikan ke tim. Ini kelemahan saya. Selesai. Ketika pemimpin berusaha menutupi kelemahannya, seolah-olah dia tidak punya kelemahan. Dia biasanya tutupinya dengan sisi emosional. Nah, jadi bagaimana diciptakan sebuah lingkungan yang kondusif. Orang berani menyampaikan gagasannya. Nggak semua apa yang atasan sampaikan pasti harus dijalankan dan pasti benarnya misalnya. Tetapi juga diciptakan sebuah lingkungan agar pimpinan tetap dihargai. Ada aturan mainnya. Ada aturan mainnya sehingga nggak boleh saling melecehkan, saling merendahkan. Ya, agar siapapun misalnya berani menyampaikan gagasannya, tapi tetap menghormati kalau ternyata ada perbedaan pandangan. Dan biasakan kalau Bapak Ibu mau ciptakan lingkungan yang kondusif, setiap anggota tim itu cari sisi positif dari teman. Ya, kalau sudah seperti itu, maka yang terlihat ya kita upayakan untuk melihat sisi positifnya. Jangan kemudian kalau melihat sisi negatifnya, yang muncul apa? Gosip di kantor. Ya kan? Di tempat kerja gosip, tuh bos pemarah dasar, sumbunya pendek. Gitu ya. Tuh, kenapa tuh? Kayaknya habis ribut sama istrinya. Jadinya gosip, ya kan? Tapi kalau kemudian ya kita bisa bangun komunikasi yang baik, tetap ada ya aturan main kembali. Ada rule of the game-nya. Kalau nggak ada, hancur juga. Nggak boleh. Anak buah nggak boleh juga merendahkan atasan. Atasan juga nggak boleh dengan kewenangannya, dengan otoritasnya, mau sewenang-wenang juga nggak bisa juga. Gitu. Kenapa perlu ada sistem? Kenapa perlu ada tatanan yang dibangun? Itulah tugas pemimpin. Supaya pemimpin tidak terjebak. Ini paling penting. Tadi saya ngobrol dengan istri, dengan anak gitu ya, karena anak ini kan baru saja lulus dari sekolah bisnis, istri juga bekerja di perusahaan. Jadi saya sampaikan, kenapa perusahaan penting punya sistem? Supaya tidak sewenang-wenang. Oke, misalnya dalam sebuah penilaian, harus ada penilaian karya yang jelas. Nggak boleh berdasarkan subjektivitas, like dislike, nggak boleh. Kita akan terjebak menjadi pemimpin yang zalim. Nah, kalau di sini nanti wilayahnya purpose of life. Aduh, dalam lagi tuh. Pemimpin kaitannya dengan purpose of life. Jadi dengan misi dia, kenapa sih dia menjadi pemimpin? Kenapa dia jadi pengusaha besar, mimpin yang besar? Hati-hati loh. Ketika kita punya amanah dan kita sewenang-wenang. Zalim kita terhadap karyawan kita. Ya, yang harusnya naik gajinya nggak kita naikin misalnya. Yang harus kita berikan penghargaan tidak kita hargai. Yang harusnya tidak kita pecat misalnya, terjadi kesewenang-wenangan dan kita zalim, akhirnya sebetulnya kalau kita kembali payunas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang memberikan manfaat buat manusia yang lainnya, ya jangan sampai kita menjadi pemimpin yang zalim. Tapi di saat yang bersamaan, nggak boleh juga kalau kita mau membentuk tim kita, di mana butuh ketegasan, di mana butuh keberanian untuk eh, membuat misalnya karyawan kita taat kepada kita. Boleh Bapak Ibu semua membuat orang itu bertumbuh, mengeluarkan potensi terbaiknya. Nggak nyaman memang. Wajar. Ya harus kita lakukan supaya potensi terbaiknya keluar. Oke, jadi sekali lagi Bapak Ibu semua memang pemimpin ini tidak mudah untuk dibahas, tetapi prakteknya ini perlu perjalanan panjang. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Sebelum masuk 2 poin terakhir di materi Ada kita coach, malam hari ini. Yes, coach mau tanya coach, ini Bangga. leadership kan bisa dipelajari ya coach. Nah, Mhm. pertanyaannya leadership yang otodidak atau yang dicapai dengan secara organik dengan leadership yang tadi memiliki instan yang secara dia memiliki privilege itu apakah apa yang akan membedakan produk dari leadershipnya? Artinya dia leadershipnya terbentuk secara alami dengan dia leadership yang sudah semuanya sudah ada gitu, tinggal dia
mau di titik itu gitu. Nah, baik di entrepreneur itu juga sepertinya kita melihat background babat bibit bobot kadang ya. Kita yang secara tidak memiliki background orang yang mampu ataupun secara ini perlu portofolio yang begitu panjang, coach. Nah, beda dengan dia memiliki background orang tuanya yang kaya, ketika dibentuk jadi entrepreneur, leadershipnya sudah mempengaruhi orang. Sedangkan kita yang portofolionya lu siapa sih gitu. Jadi mencapai titik mempengaruhi orang itu begitu lama dan mungkin itu perlu perjuangan yang begitu tertatih gitu. Itu mungkin coach pertanyaannya. Jadi kita yang tidak memiliki secara alam ini apa yang harus didahulukan untuk menyamai orang yang memiliki privilege. Terima kasih coach. Baik, saya titip pesan ya, be yourself. Jadi ojo dibanding-banding, karena setiap orang itu Allah lahirkan ke muka bumi ini misinya beda-beda. Dan tadi bobot bibit bebek memang itu nggak bisa dipungkiri, ya. Jatuh buah itu jatuh nggak jauh dari ya dari pohonnya kan. Ya. Jadi misalnya contoh nggak apa-apa lah ya. Makanya jangan diperdebatkan hal-hal yang kemudian menjadi tidak penting. Sejelek-jeleknya misalnya Mas Gibran atau Pak Gibran Raka Buming Raka ada ya mengalir darah di situ Pak Jokowi. Dan karena privilege-nya juga gitu ya, dia bisa belajar dengan cepat. Ya kita nggak perlu cemburu, nggak ada gunanya kecemburuan itu. Kenapa? Karena yang paling penting sebetulnya gini, apa misi saya? Oh, misi saya dilahirkan. Kalau kemudian keluarga saya keluarga miskin, saya harus putus mata rantai kemiskinan itu. Maka yang bisa memutuskan mata rantai kemiskinan itu pasti dia sosok pemimpin yang visioner, yang mau membuat sebuah perubahan untuk urusan keluarganya. Nggak usah dibandingkan dengan yang lain. Gitu loh. Kita fokuslah terhadap diri kita. Dan kepemimpinan itu, tadi saya bilang, kalau kembali ke bukunya John C. Maxwell ya, Five Levels of Leadership, kalau cuma sampai pemimpin level 3, semua orang bisa belajar. Tapi ada kepemimpinan yang itu memang given. Itu bakat. Yang nggak semua orang punya. Bapak Ibu mau belajar juga nggak bisa. Mau belajar juga nggak bisa karena itu Allah titipkan sesuatu karena dia punya misi. Kalau misalnya ya Bapak Ibu nggak perlu juga cemburu ada orang yang misalnya dilahirkan anak konglomerat ya atau ternyata seseorang bisa jadi konglomerat. Ya sudah, Allah berikan tuh kemampuan kapasitas diri yang kemudian membuat dia bisa mimpin ribuan orang, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang. Oke. Nah, di kita, ya kita harus asah sampai di mana diri kita. Itulah upaya menemukan jati diri kita. Dan kita tidak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi bagaimana kita bisa menemukan diri kita dalam bentuk terbaik kita. Yang mungkin selama ini tertutupi, ya kan? Selama ini kalau bahasanya Michelangelo ketika dia memahat, ya kan? Memahat patung itu sebetulnya dia cuma menyingkirkan. Jadi bukan memahat jadi patung, enggak, menyingkirkan saja sapihan-sapihan yang enggak penting. Sesuatu itu sudah terbentuk gitu loh. Nah, di dalam diri kita, di dalam diri Bapak Ibu, di dalam diri sahabat-sahabat semua, itu sudah tinggal dengan kita menambah jam terbang. Sapihan-sapihan itu bisa lepas dan akhirnya lahirlah sosok pemimpin hebat yang bisa mimpinnya bisa macam-macam. Mimpin organisasi, mimpin perusahaan, mungkin mimpin negara ini. Seperti itu ya. Jadi ada orang-orang yang memang ya sudah mereka terah darah biru. Iya, tapi akan ada sebuah generasi yang turunannya kemudian dari darah biru, tapi kemudian mereka tidak memanfaatkan kesempatan yang sebetulnya Allah berikan. Akhirnya hancur. Bisa terjadi. Ya, jadi yuk temukan potensi terbaik dalam diri kita. Makanya saran saya belajarlah dan jadilah pribadi yang positif sehingga kita attract hal-hal yang positif dan paling penting adalah apa yang kita bisa berikan untuk ya untuk keluarga kita, untuk masyarakat, untuk organisasi yang kita pimpin.
Seperti itu, termasuk perusahaan yang kita miliki. Terjawab ya. Jadi setiap orang ya terus harus belajar, terus harus bertumbuh supaya nanti wisdomnya makin bertumbuh, makin mampu membawakan diri. Ya, sekalipun misalnya yang sumbunya pendek, yang emosional tuh sebetulnya dua. Kalau nggak O, B. Yang lebih cenderung bisa menahan diri itu kalau golongan darahnya A. Tapi bukan berarti kita nggak bisa belajar. Sumbunya kita panjangkan ketika kita mau emosi, ya kita mampu mengendalikan diri dengan baik kan ada banyak lah caranya ya. Tentu secara teknis nggak saya sampaikan di sini, panjang jadinya ya. Terjawab ya. Oke, kita lanjutkan dulu dua terakhir sampai tuntas baru nanti sesi tanya jawab terakhir ya. Kita tuntaskan dulu materinya, dua poin terakhir dalam konteks leadership. Ini Bapak Ibu semua, ya. Ini level energi. Bapak Ibu sebagai pemimpin, Bapak Ibu harus sudah mulai belajar tentang energi. Oke, karena penting. Bapak Ibu bisa baru kerja sebentar kok kayaknya capek banget ya. Tapi ketika Bapak Ibu seorang pemimpin yang punya visi, punya misi yang jelas, Bapak Ibu bisa bekerja dari pagi sampai malam, sampai larut malam, itu dengan high energy. Oke, dan itu nggak bisa. Yang membedakan Bapak Ibu sebagai pemimpin dengan anak buah, kita harus paham. Di level anak buah, hati-hati. Kalau Bapak Ibu berikan stres atau pressure, itu bisa meningkatkan pencapaian, ya, bisa meningkatkan pencapaian, tapi akan ada titik jenuh. Akan ada titik di mana semakin pressure-nya tinggi, produktivitas dia, pencapaian dia malah makin turun. Nah, disinilah kemampuan kita bisa mengolah hal ini sehingga ya jangan sampai Bapak Ibu semua tekanan yang harusnya untuk membantu meningkatkan kinerja itu malah akhirnya menurunkan performa tim kita. Jadi pastikan adanya istirahat, olahraga, bersantai gitu ya, dan menjaga kinerja. Kita mungkin workaholic untuk orang-orang yang koleris, orang-orang yang task fokusnya pada pekerjaan, itu workaholic gitu ya. Tetapi ada orang-orang yang memang dia nggak workaholic, Bapak Ibu semua. Keseimbangan itu harus kita bangun agar tim kita tetap produktif. Terakhir, ini 4C dalam membangun kinerja tim ya. Yang pertama adalah konteks. Konteks itu bagaimana lingkungan kerja kita, bagaimana suasana kerjanya. Penting setiap tim anggota kita memahami apa yang menjadi goals, apa yang menjadi tujuan dari masing-masing individu, tujuan dari perusahaan, dan kemudian kita siapkan sistem reward ya, sistem reward yang jelas, reward and punishment-nya, Bapak Ibu semua, sistem bonus ya, kemudian budaya yang harus dibangun, suasana dan lingkungan agar tim kita bisa bekerja dengan baik. Yang kedua, ya, komposisi tim kita harus mampu betul-betul ya untuk mengetahui potensi terbaik, skills-nya, personality-nya, kekuatannya, kelemahannya, ya, agar kita bisa menempatkan orang di posisi yang tepat. C yang ketiga, kompetensi. Bagaimana setiap orang ya harus mampu menyusun Bapak Ibu semua ya menyiapkan apa yang mau dijadikan tujuan ya. Setiap anggota tim dilatih bisa bikin goal setting dan kemudian bisa mencapai apa yang ingin dicapai. Oke. Jadi kompetensi yaitu mempunyai orang yang tepat dengan kemampuan memecahkan masalah. Jadi penting kita dikelilingi oleh orang-orang yang punya kompetensi yang baik sehingga apa yang kita tetapkan di perusahaan kita itu bisa kita capai sesuai dengan harapan kita. Dan tidak kalah pentingnya, C yang terakhir adalah change. Ya, jadilah kita pribadi yang bisa beradaptasi terhadap perubahan dan kita ajak tim kita juga mampu menjadi anggota tim yang beradaptasi terhadap perubahan zaman karena kalau tidak ya kita akan tertinggal. So, sahabat-sahabat semua, ini baru awal tentang belajar leadership. Doakan ya 3 pertemuan berikutnya tentang leadership. Ada Kang Emil, tadi PR saya ya, kalau bisa menghadirkan eh, business owner yang karyawannya ratusan, ribuan. Mohon doa ya, supaya di penutup juga bisa menghadirkan, kalau bisa konglomerat ya,
yang karyawannya ratusan ribu. Karena penting, kita belajar dari orang, ini kepemimpinannya kayak apa sih bisa mimpin karyawan ratusan ribu gitu kan. Oke, itu saja dari saya. Silakan kalau ada tanya jawab, sesi terakhir kita kembalikan ke Bu Ati. Mangga Bu Ati. Ya, baik Coach, terima kasih. Bapak Ibu tadi sudah cukup panjang lebar ya, walaupun tentunya materi ini bukan materi yang sudah tuntas karena leadership itu materinya banyak sekali. Mohon maaf, mungkin saya akan membacakan pertanyaan yang di chat ya, karena open mic tadi sudah yang di chat tadi masih ada beberapa yang belum dibahas. Yang pertama adalah dari nama akunnya siapa ya, ini agak tidak mudah dibaca. Pertanyaannya adalah dari umur berapa orang bisa dibentuk jadi seorang pemimpin yang baik? Ini menarik ya. Jadi kan tadi saya sudah sampaikan, setiap orang bisa nggak jadi pemimpin? Bisa, ya. Jadi kalau Bapak Ibu orang dominan, koleris, nama lainnya, ada orang sanguin, ya, atau influential, nama lainnya, ada orang melankolis, compliance, nama lainnya, kemudian ada orang flekmatis, ya, steady, nama lainnya. Kalau orangnya ternyata dia masuk kelompok flekmatis, orang flekmatis tuh hidupnya mengalir, nggak neko-neko gitu ya, nggak terlalu banyak kalau kita ajak, ayo bermimpi besar, nggak. Mereka ini orang-orang yang ya hidupnya datar-datar. Ini memimpin bisa memimpin kaum flekmatis, tapi dengan itu memimpin level satu misalnya, paham ya? Jadi nggak ada cerita sebetulnya, nanti akan ya yang namanya pemimpin ya pemimpin, dan itu memang kalau kita bicara given Bapak Ibu semua. Tapi bisa belajar. Saya memahami tentang leadership di bukunya John C. Maxwell tentang five levels leadership. Kita bisa lah jadi pemimpin level 1, level 2, level 3, tapi untuk level 4 dan level 5 itu given Bapak Ibu. Ya. Nah, bicara tadi sejak usia berapa? Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kalau anak itu terlahir dengan golongan darah O, dia punya kecenderungan leadership yang besar. Maka jangan kaget kalau teman-temannya di drive. Kalau gurunya di drive, ya, diatur gurunya di sekolah, gurunya sana, anaknya dominan, masih kecil aja. Dilatihlah kepemimpinan di situ. Bapak Ibu harus latih karena dia sudah born to be a leader. Tinggal diarahkan. Tinggal diarahkan untuk dia bisa jadi pemimpin yang penuh dengan kearifan. Dia bisa mau untuk juga gitu, walaupun berempati ini tidak mudah juga gitu ya. Tetapi bagaimana supaya dia bisa jadi pemimpin besar yang bisa diterima. Tapi percayalah, nggak ada cerita kalau mau jadi pemimpin yang berkarakter, itu disukai oleh semua orang. Pemimpin yang berkarakter pasti akan ada yang nggak suka. Wajar. Ya, jadi jangan berharap untuk bisa diterima, disukai oleh semua pihak. Nah, kalau bicara leadership, dari usia dini kelihatan kok. Dari playgroup aja, lihat siapa yang sudah mimpin teman-temannya, itu udah leadership. Ya, apalagi kita tahu, golongan darahnya, udah asah sisi kepemimpinannya, dan kita tahu hati-hati hal-hal yang biasanya dia bosi, sosok yang bosi, maunya mengendalikan, nggak mau padahal sebetulnya kan ini good leader, disitulah butuh kearifan. A good leader is a good follower. A great leader is a great follower. Maka kita harus bisa jadi pengikut yang baik dulu. Baru kita jadi pemimpin yang hebat. Ya, terjawab ya buat ya. Ya, satu lagi dari Pak Erwin Wiguna, pertanyaan di chat. Tadi Coach menyampaikan antara ketegasan leadership zaman dulu itu berbeda dengan zaman sekarang. Apalagi leadership berwatak saklek itu sudah tidak berlaku di zaman generasi sekarang.
Lalu gaya leadership yang cocok untuk sekarang itu bagaimana? Iya, tentu ketika kita memimpin, kita harus tahu siapa yang kita pimpin. Itulah tadi, pemetaan dan lain sebagainya. Karena kalau tidak, Bapak Ibu salah saja bertindak otoriter, bubar. Anak-anak zilenial, milenial dan zilenial ini, mereka yang secara mentalitas gitu ya, gampang sekali menyerah. Ya, inilah zaman zaman di mana lahirnya karakteristik seperti itu ketika gitu ya. Nah, kita harus belajar bagaimana tetap, kan yang paling penting begini, bukan sakleknya kan, tapi hasil akhirnya tercapai. Saya yakin harusnya Bapak Ibu setuju. Kan kita berbuat saklek itu supaya tujuan kita tercapai. Kan gitu. Ya, kita saklek dengan aturan main supaya aturan main itu betul-betul ditaati. Tetapi kan ada pendekatan-pendekatan yang sesungguhnya bisa kita adjust. Makanya itulah di C yang terakhir gitu ya. Ya, dari sebuah perubahan itu kita harus bisa beradaptasi. Kalau kita nggak bisa beradaptasi dengan situasi kekinian, ya kita ditinggalkan. Sebagai orang tua, hati-hati Bapak Ibu. Nggak bisa Bapak Ibu sebagai orang tua ya mengikuti pola didik, pola asuh orang tua zaman dulu ke anak-anak yang sekarang. Wah, bubrah bisa jadi. Ya, tapi yang terpenting adalah bagaimana Bapak Ibu semua akhirnya, kalau orang Sunda bilang herang China benang laukna. Herang China itu airnya bening, ikannya bisa kita dapat. Apa tujuan kita sih? Contoh misalnya saya ke anak-anak ya, itu nggak ada cerita saya kontrol belajarnya segala macam, tapi saya lebih menyampaikan kami dan saya dan istri gitu ya, nak, atau ke putri yang anak yang terbesar gitu ya, bahwa ayah percaya sama teteh, ibu percaya sama teteh, teteh punya potensi yang terbaik, teteh cerdas, nggak perlu di ini. Apa yang terjadi? Bapak Ibu luar biasa prestasi akademiknya. Jadi disitulah kita harus belajar bagaimana bisa membawakan diri, dan sebagai orang tua banyak, saya sendiri PR sebagai orang tua ya, kan itu leadership juga Bapak Ibu sebagai kepala keluarga ya kan, itu kita harus paling tidak yang di rumah ya, bagaimana kepemimpinan Bapak terhadap istri, terhadap anak-anak, itu juga belajar tentang, berarti tentang kepemimpinan. Dan di situ kita harus belajar ya, karena nggak bisa kita belajar dari cara cara didik orang tua kita kemudian kita duplikasi 100%, ternyata zamannya sudah berubah ya, seperti itu. Jadi tetaplah belajar, tetaplah bertumbuh, sehingga Bismillah insya Allah gitu ya, kita bisa menjadi pribadi yang amanah, orang tua yang amanah, pemimpin yang amanah, dan bisa membangun kesejahteraan, membangun kemakmuran buat anggota timnya. Ya, Cukup buat nih. baik. Ya, sepertinya cukup Coach karena sudah hampir jam 10 malam. Jadi mungkin silahkan closing statement sebelum ditutup. Saya mau tanya dulu ya Bapak Ibu, dapatkah Bapak Ibu manfaat positif dari pertemuan kita malam hari ini? Boleh dong, saya ingin tahu dulu, chat Bapak Ibu semuanya boleh. Ya, jangan sampai 2 jam kita panjang lebar, ternyata nggak ada manfaatnya, ya bubarin. Ya, tapi saya pengen kejujuran. Dapatkah Bapak Ibu hal yang positif dari pertemuan kita 2 jam ini? Kalau memang Bapak Ibu, boleh dong di chat ya, di chat saya biar bisa baca juga. Kalau Bapak Ibu merasa mendapatkan manfaat, ya, ajak temannya, ajak kerabatnya, ajak saudaranya, sehingga lebih banyak lagi orang yang mendapatkan manfaat. Bahkan kami sangat ingin suatu saat ya, jutaan orang belajar bersama di Sekolah Bisnis Indonesia, sehingga terjadi akselerasi. Lahir pemimpin-pemimpin yang nanti akan membawa bangsa ini menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Coach Hidayat, luar biasa malam hari ini kita dapat kita mendapatkan ilmu yang banyak sekali ya. Dan tentunya Bapak Ibu nanti kita akan masih belajar tentang leadership di pertemuan berikutnya. Dan bagi Bapak Ibu yang berminat untuk memiliki bukunya, jadi bukunya adalah The Visual MBA. Nanti Bapak Ibu boleh chat ke saya di 087824665032. Nah, Bapak Ibu nanti
Untuk teknisnya tentunya nanti ada biaya pengiriman dan ada proses waktu pengiriman. Dan untuk pembelajaran malam hari ini nanti video rekamannya bisa ditunggu besok paling lambat mungkin siang ya. Insya Allah nanti di-share link YouTube-nya di grup WhatsApp. Nah, kalau untuk PDF tadi ada yang bertanya, mohon maaf untuk PDF materinya belum bisa kami share. Bapak Ibu ingin mengulang belajar kembali, nanti silahkan diputar saja video rekamannya, atau tadi mungkin ada yang terlambat, silahkan diputar video rekamannya besok akan kami share di grup WhatsApp. Nanti ketika ada hal-hal yang masih belum difahami, hadir lagi di pertemuan berikutnya hari Rabu depan, insya Allah di jam yang sama. Tetap konsisten untuk belajar ya. Dan link absensi tadi sudah di-share. Kalau ada yang belum absen nanti boleh japri ke Pak Arya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya malam hari ini dan tetap semangat sampai akhir. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi